Hujan di akhir musim kemarau ini turun rintik-rintik sejak sore. Saat aku melangkah turun dari bus antar kota, langit sudah mulai menggelap. Hawa dingin menyusup lewat kerah baju dan menyentuh kulit layaknya tangan yang basah. Aku berdiri di bawah kanopi kecil, terminal bus, memeluk erat tas di dadaku, menatap hiruk-pikuk orang berlalu lalang sambil merasakan hatiku yang kusut masai. Sudah 5 tahun aku menikah, dan baru kali ini aku berani pulang ke rumah ibuku untuk tinggal selama beberapa hari. Bukan karena rindu semata, bukan pula karena ingin lari dari sesuatu, melainkan karena ibuku baru saja menjalani operasi lambung. Tubuhnya masih sangat lemah, baru makan beberapa sendok bubur saja sudah kelelahan. Aku adalah putri tunggalnya. Jika saat itu aku tidak pulang, seumur hidup aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Selama 5 tahun menjadi menantu, aku nyaris tidak punya hak untuk mengucapkan kata pulang ke rumah ibu. Sejak hari pertama, aku menginjakan kaki di rumah suami, ibu mertuaku, Ibu Marni, selalu menganggap keluargaku sebagai aib yang harus disembunyikan. Ia bilang keluargaku miskin, kerabatku berantakan, tidak ada yang bisa dibanggakan, dan berhubungan dengan keluargaku hanya akan menjadi beban bagi putranya. Suamiku, Bima, awalnya masih sesekali membela istrinya. Namun lama-kelamaan, setelah telinganya terbiasa dengan omelan ibunya, ia pun menganggap kesabaranku sebagai sesuatu yang sudah semestinya. Aku mundur selangkah, mereka maju selangkah, aku mengalah sekali, mereka menginjakku 10 kali. Sampai ketika ibuku jatuh sakit, terbaring kurus kering di ranjang rumah sakit dengan bibir sepucat kertas, barulah aku menggigit bibir dan nekat meminta izin untuk merawatnya beberapa hari. Bima tidak melarang, ia hanya berkata dengan nada dingin, "Pergi ya pergi saja yang cepat, jangan sampai mengganggu urusan rumah." Dalam perjalanan kembali dari kampung ke Jakarta, aku masih memendam harapan sekecil ujung jarum bahwa asalkan aku berusaha sedikit lebih keras, bertahan sedikit lebih lama, semuanya akan berlalu. Perempuan sepertiku sudah diajari sejak kecil bahwa setelah menikah, kita harus menjaga keutuhan rumah tangga, mengurus luar dan dalam, dan harus bersabar demi ketenangan keluarga. Aku pun pernah mempercayai hal itu. Aku sangat percaya, sampai-sampai selama 5 tahun ini, aku diam-diam menanggung hampir seluruh pekerjaan rumah. Menggantikan ibu mertua ke pasar, memasak, mencuci, menjamu tamu, mengurus hubungan keluarga. Bahkan aku memakai uang tabungan pribadiku untuk memutar modal perusahaan suamiku di saat-saat sulit. Aku berpikir, jika aku hidup dengan baik dan tulus, Tuhan tidak akan tidur. Siapa sangka, pada malam hujan itulah aku baru mengerti. Ada tipe orang yang semakin kita mengalah, mereka akan semakin merasa berhak untuk menginjak-injak kepala kita. Gedung apartemen, tempat keluarga suamiku tinggal terang benderang oleh cahaya lampu. Pantulan cahaya di lantai marmer lobi, membiaskan sinar dingin yang tak menyiratkan kehangatan manusia. Aku menarik koperku masuk, sepatu basahku menimbulkan suara berdecit pelan yang terdengar lelah, lift membawaku ke lantai 18. Lorong itu sepi, hanya terdengar suara hujan yang memukul kaca jendela di ujung lorong, berbunyi gemuruh seolah mengetuk ritme pertanda buruk. Aku berdiri di depan pintu apartemen yang familiar, menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangan di panel digital, lalu menekan kode PIN yang selalu kugunakan selama bertahun-tahun. Bunyi tit, kering terdengar, lampu merah berkedip. Pintu tidak terbuka. Aku tertegun, mengira aku salah ingat. Kutekan sekali lagi, lalu ketiga kalinya. Tetap saja hanya lampu merah yang menatapku sedingin mata orang asing. Punggungku merinding, tangan yang memegang gagang koper mendadak sedingin es. Aku menekan bel. Hanya beberapa detik kemudian, layar intercom menyala, menampakkan wajah Ibu Marni. Ia mengenakan daster sutra ungu tua, rambutnya disanggur rapi, lehernya masih dihiasi kalung emas kesayangannya, tapi tatapan matanya setajam silet. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. "Untuk apa kamu masih menampakkan muka di sini?" Aku mematung, butuh beberapa detik sebelum bisa bersuara. "Bu, kenapa PIN-nya diganti?" Aku baru sampai dari kampung, badanku basah semua. "Ibu buka pintu dulu, nanti kita bicarakan di dalam." Ibu Marni tidak membuka pintu, sebaliknya ia mendekatkan wajahnya ke layar. Suaranya yang melengking seolah menuangkan air keras ke telingaku. "Bicara apa? Asal kamu tahu,
Rumah ini mulai sekarang tidak akan menampung perempuan yang cuma tahu pulang ke rumah orang tuanya buat mengisap darah suami. Sudah kubilang dari dulu, putus hubungan dengan keluarga miskinmu itu. Ibumu sakit ya biarkan saja. Apa urusannya dengan keluargaku? Sudah miskin, banyak tingkah pula. Benar-benar kumpulan orang tidak berguna. Mendengar hal itu, tanganku mencengkeram koper hingga buku-buku jariku memutih. Maksud ibu apa? Aku pulang merawat ibuku beberapa hari karena beliau baru operasi besar. Aku pergi juga sudah pamit baik-baik, apa salahku? Ibu Marni tertawa sinis, tawa yang membuat hati terasa beku. Salah? Kamu salah sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah ini. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu diam-diam menguras uang anakku lalu membawanya untuk keluargamu? Perempuan miskin melarat sepertimu, menikahi pria kaya cuma untuk menguras hartanya? Aku sudah menahan diri menghadapimu selama 5 tahun dan itu sudah lebih dari cukup. Aku membuka mulut hendak membantah, tapi tepat saat itu pintu lift terbuka. Bima melangkah keluar. Di tangannya ada tas kerja, tubuhnya mengeluarkan aroma parfum yang sudah sangat kukenal. Ia menatapku yang berdiri menggigil di depan pintu, melihat koperku, rambut basahku dan wajahku, tapi di matanya sama sekali tak ada belas kasihan. Yang ada hanya rasa jengkel. Kejengkelan seorang pria yang baru pulang kerja dan menemukan masalah yang tidak diinginkan di depan pintunya. Ia melemparkan sebuah amplop dokumen ke kakiku, suaranya membentak seperti memarahi pembantu. Mau cari gara-gara apa lagi kamu di sini? Apa kata-kataku belum jelas? Rumah ini sudah tidak menerimamu lagi. Aku menunduk. Selembar kertas mencuat dari amplop itu, memperlihatkan beberapa kata yang membuat telingaku berdenging. Gugatan cerai. Pada detik itu, suara hujan di balik jendela seolah menjauh, seluruh lorong seakan tenggelam dalam kesunyian yang menakutkan. Aku mendongak menatap suamiku, pria yang dulu kupikir akan menjadi tempatku bersandar. Kamu mau cerai karena aku pulang merawat ibu kandungku? Bima melonggarkan dasinya dengan kasar, tertawa meremehkan. Jangan pasang muka memelas. Aku sudah muak sama kamu dari lama. Kamu pikir aku tidak tahu? Bertahun-tahun ini wajahmu selalu muram, disinggung sedikit langsung mengeluh. Keluargamu miskin tapi bertingkah seperti lubang tanpa dasar. Aku sebentar lagi akan naik ke posisi penting, perusahaanku mau ekspansi. Aku butuh relasi, butuh gengsi. Ada kamu di sampingku cuma bikin aku malu. Ibu mertuaku langsung menyela dari interkom. Suaranya melengking. Nggak usah buang-buang waktu ngomong sama dia, aku sudah membersihkan semua barangnya. Baju, sepatu, dan barang-barang murahannya sudah kupaking di kardus dan kukirim semua ke rumah ibunya sore tadi. Terserah dia mau pergi kemana. Perempuan parasit yang numpang hidup seperti dia dibuang ke jalanan pun sudah pantas. Kalimat itu menampar wajahku dengan telak. 5 tahun lamanya, aku bangun pagi dan tidur larut malam mengurus rumah ini. Setiap piring makanan, setiap jamuan tamu, setiap pengeluaran untuk perusahaan suamiku. Namun di mata mereka, aku tak lebih dari seekor parasit yang menumpang hidup. Aku menatap Bima, masih mencoba mencari sisa hati nurani terakhirnya. Kamu juga berpikir begitu? Bima bahkan tak repot-repot menatap mataku. Benar, tanda tangani saja biar cepat selesai, jangan bikin aku repot. Saat itu, seharusnya aku menangis. Seharusnya aku memohon, bertanya mengapa, atau mengungkit semua pengorbananku. Tapi anehnya, setelah keterkejutan itu reda, hatiku perlahan menjadi sangat dingin. Sangat dingin hingga aku menjadi sepenuhnya sadar. Rasa dingin dari seseorang yang telah didorong ke sudut tembok. Ketika tak ada lagi yang tersisa untuk hilang, maka tak ada lagi rasa takut. Aku membungkuk, memungut surat gugatan cerai itu, melipatnya rapi, dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Tanpa membantah, tanpa menangis, tanpa memohon. Aku memutar koperku, membalikkan badan, dan berjalan lurus menuju lift. Di belakangku, aku masih mendengar Ibu Marni mendesis, seolah ingin menambah porsi penghinaanku. Ingat, pergi yang jauh. Jangan harap bisa kembali bawa-bawa bau penyakit dan kesialan dari keluargamu ke sini. Rumahku tidak sudi menampungmu. Pintu lift menutup. Di dalam ruang sempit itu, aku menatap wajahku pada pantulan pintu logam yang buram. Rambut basah, bibir pucat, kedua mata merah,
karena kurang tidur berhari-hari. Aku pernah berpikir bahwa kesabaranku adalah demi mempertahankan sebuah rumah, namun ternyata tempat itu tidak pernah menjadi rumahku. Aku naik taksi langsung menuju terminal dan pulang ke kampung malam itu juga. Jalanan panjang dan gelap, lampu jalan yang kekuningan berlari mundur di balik kaca mobil bagai serpihan kenangan. Aku tidak menangis. Setetes pun tidak. Aku duduk tegak, kedua tanganku saling bertaut erat. Di dalam kepalaku, aku diam-diam menyusun setiap rencana, setiap orang, setiap angka, setiap dokumen. Orang luar yang melihat mungkin akan mengira aku hanyalah menantu yang diusir dari rumah, miskin dan menyedihkan. Tapi hanya aku yang tahu. Hal terbodoh yang baru saja dilakukan oleh Bima dan ibunya adalah mengira aku tidak punya jalan keluar. Mereka tinggal di apartemen mewah seluas hampir 200 meter persegi di kawasan elit. Setiap hari naik mobil mewah, memakai barang, branded, keluar masuk layaknya orang berkuasa. Tapi apartemen itu, sertifikatnya atas namaku. Pinjaman bank yang menopang perusahaan Bima selama 3 tahun terakhir, penjamin pribadinya adalah aku. Kontrak kredit, agunan aset, aliran dana segar yang disuntikkan ke perusahaan saat sekarat, semuanya ada tanda tanganku di sana. Aku mundur ke belakang layar agar suamiku bisa bersinar. Aku diam agar ibu mertuaku merasa berkuasa. Mereka terbiasa menikmati hasilnya, tapi lupa siapa yang diam-diam membangun pijakan tempat mereka berdiri. Tengah malam lewat, aku baru tiba di depan pagar rumah ibuku. Hujan sudah reda. Hanya menyisakan tetesan air dari daun pisang yang jatuh bergemiricik ke tanah. Di bawah kanopi teras, 3 kardus besar tergeletak begitu saja. Permukaannya bernoda karena lembab, di atasnya tertulis namaku dengan spidol yang berantakan. Aku berdiri menatap kardus-kardus itu cukup lama, hanya menatap, belum membukanya. Di dalamnya ada pakaianku, barang-barangku, dan mungkin beberapa benda kenangan dari masa lalu yang sempat kukira sebagai kebahagiaan. Tapi saat itu, aku tidak lagi merasa sakit karena barang-barang itu. Aku hanya merasa terhina. Kehinaan seseorang yang disapu keluar dari pintu layaknya debu di ujung baju. Aku diam-diam menarik ketiga kardus itu ke sudut gudang di belakang rumah. Ibuku sedang tertidur pulas di kamarnya karena pengaruh obat, jadi ia tidak tahu apa-apa. Aku menutup pintu gudang, mengganjalnya dengan kayu usang, lalu masuk ke rumah. Aku mencuci muka, berganti pakaian, dan duduk di tepi ranjang menatap napas ibuku yang lemah di bawah cahaya lampu kuning. Tangannya sangat kurus, hanya dalam beberapa bulan ia tampak menua 10 tahun. Aku menunduk, mengusap pelan punggung tangannya. Tenggorokanku tercekat. Seumur hidupnya ibuku bekerja keras membesarkanku dalam kemiskinan, tak pernah menengadahkan tangan meminta pada siapapun. Namun hanya karena melahirkanku di keluarga yang tidak kaya, ia dihina sebagai pembawa sial, penyakit dan dianggap mengotori rumah orang lain. Aku duduk seperti itu cukup lama, lalu bangkit berjalan ke meja depan. Kunyalakan lampu belajar kecil, dan kukeluarkan semua dokumen dari dalam tasku. Di luar masih tercium aroma tanah basah. Di dalam rumah hanya ada suara detak jarum jam yang bergerak konstan. Aku membuka map dokumenku dan membeberkannya di atas meja, satu persatu. Sertifikat apartemen, dokumen pinjaman bank, salinan surat penjaminan personal garansi, mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana pribadiku untuk menyelamatkan cash flow perusahaan Bima, daftar rekening cadangan atas namaku yang mereka pikir adalah uang bersama. Sekali, 2 kali, 3 kali, aku memeriksa setiap detail. Semuanya sangat jelas hingga membuat bulu kuduk berdiri. Tengah malam berlalu. Saat ayam jago tetangga berkokok untuk pertama kalinya, layar ponselku menyala. Rentetan pesan dari Bima masuk. Nadanya tidak lagi seangku semalam, melainkan terdengar gelisah. Besok langsung tanda tangani suratnya. Jangan bikin masalah jadi rumit. Barang-barangmu sudah kukirim semua. Jangan jadikan alasan untuk balik lagi ke sini. Aku menatap layar itu sejenak, lalu meletakkan ponselku dalam posisi terbalik. Aku tidak membalas, karena sejak detik aku berdiri di luar pintu yang pinnya diganti itu, aku sudah memahami satu hal. Ada pernikahan yang tidak berakhir dengan selembar surat cerai. Pernikahan itu sudah berakhir sejak mereka menganggap kebaikanku sebagai kebodohan, menganggap pengorbananku sebagai kewajiban, dan menganggap ibu kandungku sebagai sesuatu yang bisa dihina tanpa rasa bersalah.
Aku duduk tegak, mengambil pulpen dan melingkari 3 poin di atas tumpukan dokumen di depanku. Pertama, tarik jaminan bank, personal guarantee. Kedua, cabut seluruh hak penggunaan aset atas namaku. Ketiga, buat surat somasi penyerahan apartemen. Hujan di luar sudah benar-benar berhenti. Langit mulai terang. Aku mendongak menatap halaman yang masih digenangi sisa air, merasakan di dalam dadaku bukan lagi kesedihan seorang istri yang diusir, melainkan ketenangan luar biasa dari seseorang yang akhirnya terbangun setelah terlalu lama pasrah. Ibu dan anak itu mengira dengan mendorongku keluar pintu mereka telah menang. Mereka tidak tahu, besok pagi, orang pertama yang tidak akan punya jalan masuk ke rumah bukanlah aku. Saat langit baru mulai terang tanah, aku sudah berganti pakaian, mengikat rapi rambutku, dan memasukkan seluruh dokumen ke dalam tas kulit tua yang dulu selalu kubawa setiap kali menandatangani berkas untuk perusahaan Bima. Ibuku masih tertidur, napasnya tipis, sesekali terbatuk kering yang membuat hatiku nyeri. Aku berdiri di ujung ranjang, menatapnya cukup lama, lalu membungkuk menarik selimut menutupi dadanya. Mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah melupakan perasaan di malam hujan itu. Saat ibuku yang baru selesai operasi terbaring sendirian di rumah kecil ini, sementara keluarga suamiku dengan dingin mengunci pintu dan mengusirku keluar, layaknya mengusir hewan liar yang nyasar ke teras mereka. Baru saja aku berbalik, terdengar suara langkah di dapur. Suara sandal Bina, tetangga sebelah rumah, bergesekan dengan lantai semen. Bina adalah tetangga yang sudah lama menyayangi kami. Melihatku berpakaian rapis pagi ini, matanya membelalak. Ya ampun, mau kemana pagi-pagi begini, Neng? Bukannya baru semalam sampai? Aku menarik kursi mempersilakannya duduk, menuangkan segelas air hangat, lalu menjawab pelan, namun dengan nada yang sangat tenang. Aku mau ke kota sebentar, Bi. Ada urusan yang harus diselesaikan. Kalau ibu bangun, tolong temani beliau sebentar ya. Bina menatapku lekat-lekat. Melihat lingkaran hitam di mataku, tapi wajahku tampak keras, tak ada raut lemah seperti biasanya. Ia menghela napas panjang. Keluarga suamimu bikin ulah lagi ya? Aku terdiam beberapa detik, lalu tersenyum getir. Iya, kali ini mereka keterlaluan. Tapi kayaknya sudah saatnya aku berhenti mengalah, Bi. Bi. Nah meletakkan tangannya di atasku. Kamu harus ingat, Neng, mengalah itu buat menjaga ketenangan rumah tangga. Tapi kalau mengalah sampai mereka menginjak-injak harga dirimu dan menghina orang tuamu, itu namanya bukan mengalah, tapi menyakiti diri sendiri. Lakukan apa yang menurutmu benar. Ibumu biar bibi yang jaga. Hanya dengan satu kalimat itu, hidungku terasa perih. Tapi aku tetap mengangguk, membawa tas kerjaku dan berjalan keluar. Makasih, Bi. Jalan dari rumah menuju jalan raya provinsi masih digenangi sisa air hujan. 2 baris pohon mangga di depan gang basah kuyup merunduk ditiup angin pagi. Bus antar kota pertama hari itu bergetar hebat, membawaku kembali ke Jakarta. Aku duduk di dekat jendela, menatap sawah dan ladang yang berlari mundur ke belakang. Di kepalaku, aku tidak lagi memikirkan rasa dendam, melainkan langkah demi langkah yang harus kulakukan. Ada saatnya ketika rasa sakit terlalu dalam, air mata akan mengalir dengan sendirinya. Tapi ada pula saatnya ketika rasa sakit itu sudah mencapai puncaknya, yang tersisa pada manusia hanyalah kewarasan absolut. Tepat pukul 9, aku tiba di depan cabang bank tempat aku dan Bima dulu sering berurusan. Resepsionis masih mengenaliku dan menyapaku dengan sopan. Mereka masih memanggilku ibu, karena di mata mereka, aku tak pernah sekadar istri direktur. Akulah yang menandatangani berkas, yang membaca setiap klausul, yang duduk menghitung selisih bunga hingga ke angka desimal terkecil. Perusahaan Bima dari luar tampak mentereng. Tapi di balik krisis keuangan yang nyaris membuat mereka kolaps berkali-kali, akulah yang begadang memutar otak. Kepala bagian kredit mempersilakanku masuk ke ruangannya. Ia menatap wajahku, sekilas menyadari ada yang tidak beres, lalu bertanya, "Ada masalah mendesak apa, Bu Tari?" Aku membuka tas, mengeluarkan tumpukan dokumen, dan menyusunnya rapi di depannya. Saya ingin mengurus prosedur pencabutan seluruh kewajiban penjaminan pribadi, personal guarantee, atas pinjaman PT Karya Makmur. Sekaligus, saya minta bank meninjau ulang aset atas nama saya yang digunakan sebagai agunan untuk kontrak kredit mereka.
Kepala kredit itu terkejut dan langsung duduk tegak. Ibu serius? Ini masalah besar. Kalau ibu mencabut jaminan sekarang, perusahaan Pak Bima akan langsung mengalami krisis likuiditas hari ini juga. Aku menatap lurus ke matanya. Saya tahu, ia menelan ludah. Tapi ibu dan Pak Bima kan suami istri. Kalau ini cuma masalah rumah tangga, saya rasa ibu perlu mempertimbangkannya lagi. Karena dampaknya bukan cuma soal telat bayar cicilan. Kalau struktur agunan berubah mendadak, bank berhak menurunkan kolektabilitas dan menarik utang sebelum jatuh tempo. Aku perlahan menarik sertifikat hak milik apartemen ke depannya. Apartemen itu atas nama saya. Rekening cadangan perusahaan juga uang pribadi saya. Dokumen penjaminan ini, tanda tangannya juga milik saya. Saya datang ke sini bukan untuk bertanya apa dampaknya. Saya datang untuk memprosesnya. Ruangan itu mendadak hening. Di luar jendela kaca, matahari pagi sudah bersinar terang, namun di mata kepala kredit itu hanya ada kebingungan. Ia memegang dokumen itu, membolak-baliknya, lalu merendahkan suaranya. Apa perlu kami telepon Pak Bima dulu untuk memberitahu? Aku menggeleng. Tidak perlu. Saya cuma butuh semuanya diproses sesuai prosedur. Urusan pribadi saya dengan dia. Biar saya yang selesaikan. Pada detik itu, mungkin ia mengerti bahwa tak ada lagi jalan untuk memutarbalikkan keadaan. Ia menandatangani formulir penerimaan permintaan dan menyuruh stafnya memproses dokumen tersebut. Sambil menunggu, aku duduk diam, kedua tanganku bertaut di atas meja. Aku teringat malam-malam di mana aku dan Bima duduk di ruangan ini. Saat itu, perusahaannya baru saja kehilangan kontrak besar, perputaran modal macet total. Bima mengacak-acak rambutnya frustrasi, sementara aku diam-diam mencairkan depositoku untuk menyelamatkannya. Hari itu, saat kami pulang, ia merangkul bahuku di tempat parkir, berbisik manis di telingaku, "Untung ada kamu. Nanti kalau perusahaan sudah stabil, aku akan menebus semuanya untukmu." Ternyata, janji laki-laki saat sedang butuh hanyalah selembar asap. Tertiup, angin sedikit saja langsung menguap. Setengah jam kemudian, aku memegang surat tanda terima dan keluar dari bank. Tinta di kertas itu masih baru, deretan kalimatnya singkat dan dingin. Mulai detik ini, pelampung terakhir yang terus dipegang oleh Bima dan ibunya telah kutarik paksa dari tangan mereka. Tapi aku belum selesai. Dari bank, aku langsung menuju kantor pengacara. Aku memilih kantor yang tidak terlalu mencolok namun terkenal punya reputasi tangguh. Pengacara yang menerimaku adalah pria berusia 50-an, bersuara berat dan jarang bicara, Pak Surya. Ia mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir tanpa menyela sekalipun. Baru setelah aku meletakkan amplop berisi surat gugatan cerai yang sudah lecek di atas mejanya, ia perlahan bertanya, "Ibu mau bercerai atau mau menuntut keadilan?" Aku menengadah. Saya mau dua-duanya. Ia mengangguk, bersandar ke kursinya. Kalau begitu, kita harus melangkah dengan pasti. Pertama, kita harus mengunci aset-aset yang mereka gunakan atas nama ibu. Kedua, siapkan bukti kontribusi finansial ibu selama masa pernikahan. Dan, yang paling penting, mulai sekarang, semua telepon, pesan, dan ancaman dari pihak sana, simpan semuanya. Jangan hapus apapun. Aku langsung menjawab. Saya mengerti. Saya masih menyimpan semuanya. Pak Surya menatapku agak lama dengan sorot mata menyelidik, lalu tiba-tiba bertanya, "Apa ibu masih punya perasaan pada suami ibu?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Bukan karena sulit dijawab, tapi karena aku baru sadar jawabannya telah berubah total hanya dalam satu malam. Aku teringat tahun-tahun pertama ketika Bima belum berlaga, seperti bos besar. Ia dulu memboncengku dengan motor tuanya, membelikanku roti hangat di depan rumah sakit. Saat aku menjaga ibuku, ia pernah bilang kalau nanti punya uang, hal pertama yang ia lakukan adalah membawa ibuku berobat yang layak. Namun uang datang, hati manusia berubah. Ia mulai menganggapku kampungan, menganggap keluargaku sebagai beban, dan menganggap kebaikanku sebagai hal murahan yang bisa ditawar. Mengingat itu, aku menghembuskan napas pelan. Tidak lagi. Pak Surya mengangguk pelan. Bagus. Kalau tidak ada perasaan, baru kita bisa berpikir jernih. Aku meninggalkan kantor pengacara menjelang siang. Ponsel di tasku bergetar tiada henti. Kali ini dari Ibu Marni. Aku berdiri di bawah pohon rindang di trotoar, melihat namanya di layar.
Kubiarkan berdering sampai deringan ketiga baru kuangkat. Belum sempat aku bersuara, di seberang sana sudah terdengar teriakan layaknya orang kesurupan. Hebat kamu ya, kamu baru saja bikin ulah apa di bank, ha? Aku tersenyum sinis. Maksud ibu apa? Aku cuma mengurus urusanku sendiri. Ia nyaris berteriak. Urusanmu sampai mengganggu perusahaan anakku? Itu bukan urusan pribadi lagi. Kamu mau menghancurkan keluarga ini ya? Aku mendengar napasnya yang tersengal-sengal, membayangkan wajahnya yang merah padam karena marah, namun hatiku sedingin es. Keluarga yang mana, Bu? Keluarga yang semalam mengganti pin apartemen, mengunci pintu tidak membiarkanku masuk, lalu menyuruhku enyah. Ia tersedak sesaat, lalu mengubah nada suaranya. Tak lagi melengking, melainkan penuh bisa-berbisa. Biar ku tekankan padamu, mau melakukan apapun, sadar diri posisimu. Kamu menginjakan kaki di rumahku dengan tangan kosong. Tanpa anakku, kamu bukan siapa-siapa. Aku menggenggam ponselku, mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Ibu yang salah. Aku memang masuk ke rumah itu dengan tangan kosong. Tapi segala kemewahan yang ibu dan anak ibu duduki, yang kalian pakai saat ini, sebagian besar berasal dari tangan kosong ini. Di ujung telepon, suasana menjadi hening. Mungkin ia tidak menyangka aku berani bicara seperti itu. Beberapa detik kemudian, ia mendesis dari sela giginya. Tunggu saja, nanti kamu yang akan berlutut mengemis padaku. Aku mematikan telepon sebelum ia selesai bicara. Sore harinya, Bima menelepon. Berbeda dengan kesombongannya semalam, suaranya kini terdengar kesal bercampur panik. Kamu lagi di mana? Aku di mana? Itu bukan urusanmu. Jangan pakai nada bicara seperti itu. Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Bank baru saja mengirim surat peringatan. Kamu mau menjebakku sampai mati. Aku berjalan pelan di trotoar, menatap arus kendaraan. Jalan mati? Semalam saat kamu melempar surat cerai ke wajahku, mungkin kamu pikir aku sedang berada di jalan hidup yang nyaman. Bima menggertakkan gigi. Aku bisa mendengar suara ia memukul meja dari seberang sana. Aku lagi sibuk banyak urusan. Kamu jangan bertingkah kayak anak kecil. Kalau mau apa-apa, pulang ke rumah dan kita bicarakan. Aku tertawa. Tawa yang bagiku sendiri terdengar asing. Pulang ke rumah mana? Rumahmu atau rumahku? Bima terdiam. Aku melanjutkan. Nadaku datar namun setiap kata menancap seperti paku. Mulai semalam aku sudah paham satu hal. Bagi kamu dan ibumu, aku tak pernah jadi keluarga. Kalau begitu, mulai sekarang kita ikuti saja apa kata hukum. Kamu mau cerai? Silakan. Tapi semuanya harus transparan. Jangan lupa, perusahaan yang kamu bangga-banggakan itu berkat siapa bisa berdiri. Bima membentak, jangan pikir kamu tahu beberapa dokumen lalu bisa menakutiku. Aku tidak menakuti. Aku sedang mengingatkan. Setelah berkata demikian, kumatikan telepon. Jantungku berdebar kencang namun tidak lagi gemetar. Hanya ada satu perasaan jelas yang meluap di dadaku, seperti arus air yang telah dibendung bertahun-tahun, akhirnya menemukan jalan untuk menjebol bendungan. Ibu dan anak itu mengira dengan mendorongku keluar pintu mereka telah menang. Mereka tidak tahu. Mulai besok pagi, orang yang tidak akan punya jalan untuk pulang bukanlah aku. Malam itu, ketika aku tiba di rumah, ibuku sudah siuman. Ia duduk bersandar di ranjang, di meja ada semangkuk bubur labu yang baru saja dimasak Bina. Melihatku masuk, ibuku menatapku cukup lama lalu bertanya pelan, "Mereka tidak membiarkanmu tenang ya?" Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam tangannya. Tangan itu kurus tapi hangat. Segala ketegaran yang kupertahankan sejak pagi tiba-tiba luluh di detik itu, namun aku tetap tersenyum. Ibu istirahat saja, urusanku bisa kuurus sendiri. Ibu menghela napas, matanya berkaca-kaca. Ibu cuma takut gara-gara ibu, hidupmu jadi hancur. Aku menggeleng, menggenggam tangannya lebih erat. Bukan, hidupku hancur bukan karena ibu, tapi karena aku mengalah pada orang yang salah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak kepalaku lagi. Di luar halaman, angin malam meniup dedaunan pohon mangga hingga berdesir. Aku duduk sampai ibuku kembali tertidur, lalu keluar menuju meja depan. Ponselku menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk, isinya hanya satu baris kalimat. "Kalau kamu tidak berhenti, jangan salahkan kami bertindak lebih jauh." Aku menatap rentetan kata itu cukup lama. Firasat buruk merayap di punggungku.
Bima dan Ibu Marni bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Aku tahu mereka tidak akan duduk diam melihat semua aset yang biasa mereka andalkan satu persatu lepas dari genggaman. Dan aku juga tahu saat orang jahat tersudut, yang mereka pikirkan bukanlah bertobat, melainkan menggigit balik. Aku meletakkan ponsel, mendongak menatap pintu gudang di belakang rumah yang tertutup rapat di dalam kegelapan. 3 kardus yang kuseret ke sana semalam masih belum kubuka. Mereka diam membisu seperti mayat dari pernikahan yang baru saja mati. Namun entah mengapa, di detik itu, dalam keheningan tersebut aku merasakan ada sesuatu yang janggal. Seolah badai yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Malam itu aku nyaris tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena pikiranku terjaga dengan sangat tidak wajar. Seolah seluruh indraku ditarik maksimal untuk menunggu sesuatu yang akan terjadi. Pesan ancaman itu terus berulang di kepalaku. Setiap kata bagaikan ketukan di pelipisku. Kalau kamu tidak berhenti, jangan salahkan kami bertindak lebih jauh. Aku berbaring miring menghadap jendela. Di luar, bulan mengintip dari balik awan tipis, sinarnya yang pucat menyelimuti halaman rumah dengan warna perak yang dingin. 3 kardus di gudang masih diam, tapi justru diamnya itu yang membuatku merasa cemas. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi. Ibuku masih tidur, wajahnya tak sepucat kemarin. Aku melangkah pelan ke halaman, menghirup udara pagi dalam-dalam. Bau tanah basah sehabis hujan, bau asap dapur tetangga, semuanya begitu familiar hingga membuat hati terasa tenang. Tapi ketenangan itu hanya singgah sekejap sebelum digantikan oleh kewaspadaan yang membara. Aku berjalan lurus ke gudang. Pintu kayu usang itu berderit pelan saat kudorong. Di dalam gelap, bau apa langsung menyeruak. 3 kardus itu masih tertumpuk rapi di sudut, utuh seperti semalam. Aku berdiri menatapnya sebentar, lalu menarik kursi kayu dan duduk. Kenapa aku jadi takut sendiri? Gumamku mencoba menenangkan diri. Lalu aku membungkuk, mengelupas lakban di kardus pertama. Suara lakban yang robek terdengar kering di ruangan yang sunyi. Kubuka tutupnya. Isinya pakaian lamaku yang terlipat kusut. Ada yang masih wangi pelembut pakaian, ada yang bau apek karena lama disimpan. Aku mengangkatnya satu persatu. Baju hangat, celana jeans, syal tua rajutan ibuku dari awal aku menikah. Semuanya benar, tidak ada yang aneh. Aku menghela napas lega. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Beralih ke kardus kedua. Isinya sama, barang pribadi, beberapa buku catatan, dan tas usang. Aku merogoh sampai ke dasar kardus, tetap tidak ada yang mencurigakan. Sampai pada kardus ketiga, aku sedikit ragu. Entah kenapa, jantungku berdetak selangkah lebih cepat. Aku meletakkan tangan di lakban, menariknya lebih lambat dari 2 kardus sebelumnya. Saat kardus terbuka, tercium aroma yang sedikit aneh, bukan sekadar bau apa. Aku mengernyitkan dahi. Aneh. Aku mulai mengeluarkan isinya. Jaket tebal, beberapa baju musim dingin, dan pernak-pernik yang nyaris kulupakan. Saat aku membungkuk lebih dalam, tanganku menyentuh dasar kardus. Tiba-tiba, jari-jariku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bukan kain, bukan barang pribadi. Aku mematung perlahan. Dengan perlahan, kusingkirkan tumpukan baju ke samping. Dan pada detik itu, jantungku seakan berhenti berdetak. Sebuah balok logam kuning yang berat tergeletak diam di dasar kardus. Aku tidak perlu mengangkatnya untuk tahu benda apa itu. Itu bukan perhiasan. Itu emas batangan. Ini bukan milikku, bisikku. Belum sempat aku menguasai diri, aku kembali merogoh lebih dalam. 1, 2, lalu 3 batang emas. Dan di sebelahnya ada sebuah buku catatan tebal bersampul hitam. Sudut-sudutnya sudah usang. Aku membukanya. Deretan angka yang rumit, catatan keuangan, dan nama perusahaan Bima, PT Karya Makmur, tercetak jelas di setiap halamannya. Aku menatap buku itu, pikiranku kosong. Hanya butuh beberapa detik sebelum semua teka-teki di kepalaku mulai tersusun. 3 bulan yang lalu, saat aku diusir dari rumah, Ibu Marni sendirilah yang menjejalkan barang-barangku ke dalam kardus. Dialah yang melakbannya, dialah yang mengirimkannya ke sini. Aku belum pernah membuka kardus-kardus ini. Tidak pernah. Berarti
Barang-barang ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Hawa dingin menjalar di tulang belakangku. Ini bukan kebetulan. Aku berdiri mendadak. Jantungku berpacu kencang. Ini jebakan. Tepat saat itu, dari halaman terdengar suara rem mobil mendadak, disusul suara orang. Polisi. Buka pintu. Aku membeku. Semuanya terjadi begitu cepat hingga aku belum sempat bereaksi. Pintu depan digedor keras. Buka pintu. Kami mohon kerja samanya untuk pemeriksaan. Aku berlari keluar. Baru saja pintuku buka, 4 orang berseragam sudah berdiri di sana. Di belakang mereka ada mobil patroli dengan lampu rotator biru merah berkedip-kedip. Orang yang berdiri paling depan menyodorkan surat ke hadapanku. Suaranya dingin. Kami menerima laporan dugaan penggelapan aset dan pencucian uang perusahaan. Kami harus menggeledah tempat tinggal ini. Belum sempat aku bicara, mereka sudah masuk. Ibuku keluar dari kamar dengan panik, tangannya gemetar. Ada apa ini, Pak? Anak saya nggak ngelakuin apa-apa. Seorang petugas yang lebih ramah, namun tetap tegas menjawab, kami hanya menjalankan prosedur, Bu. Mohon kerjasamanya. Aku berdiri di tengah halaman, kedua tanganku mengepal erat. Aku tahu sekarang, Ibu Marni, Bima, mereka tidak menungguku membalas. Mereka menyerang duluan dengan cara yang sangat kejam. Para petugas langsung menuju gudang. Jantungku mencelos. Tidak, aku berjalan cepat mengikuti mereka. Pintu gudang dibuka lebar, cahaya menerangi 3 kardus itu. Seorang petugas membungkuk dan menarik kardus ketiga ke tengah halaman. Aku berdiri beberapa langkah dari sana, tidak maju maupun mundur. Semua terasa melambat layaknya adegan lambat di film. Lakban disayat, kardus dibuka, baju-baju ditarik keluar, dan kemudian di sini terdengar suara seorang petugas. Ia mengangkat sebuah emas batangan. Sinar matahari pagi memantul menyilaukan mata dari benda itu. Lalu disusul dengan buku catatan hitam. Ada buku catatan yang diduga terkait dengan aset perusahaan. Aku memejamkan mata sesaat. Hanya sesaat, lalu kubuka kembali. Semuanya sudah jelas. Ibuku yang berdiri di belakangku, kakinya gemetar sampai tak bisa berdiri tegak. Ya Tuhan, apa-apaan ini, Nak? Aku berbalik menahan tubuhnya. Ibu nggak apa-apa. Aku nggak melakukannya. Suaraku tetap tenang, sangat tenang hingga aku sendiri merasa aneh. Petugas polisi menoleh ke arahku, matanya tajam. Silakan ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aku menatap mereka lurus-lurus. Baik, tanpa perlawanan, tanpa kepanikan. Hanya satu hal yang jelas di benakku. Saat itu mereka telah memainkan permainan besar, tapi mereka tidak tahu. Aku bukan lagi perempuan yang sama dengan hari kemarin. Saat mereka memborgol tanganku, logam dingin itu menyentuh kulitku. Aku memejamkan mata sekali lagi. Di kepalaku tergambar jelas setiap detail. Hari itu, waktu itu, CCTV di apartemen, semua yang telah aku lakukan tanpa mereka ketahui. Aku melangkah naik ke mobil polisi. Di luar pagar, beberapa tetangga sudah berkumpul. Tatapan mereka, bisik-bisik mereka, aku dengar semuanya. Tapi aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu jika hari ini aku menunduk, seumur hidup aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku lagi. Mobil melaju, aku menyandarkan kepala ke kursi, mengembuskan napas panjang. Baiklah, bisikku. Kalau mau main, mari kita main sampai akhir. Tatapanku perlahan menjadi dingin. Bukan lagi rasa sakit, bukan lagi keputusasaan, melainkan kewarasan yang sedingin es. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mobil polisi melaju meninggalkan gerbang, meninggalkan bisik-bisik, tatapan penuh rasa ingin tahu, dan kebingungan ibuku yang berdiri limbung di tengah halaman. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena aku tak peduli, melainkan karena aku tahu, jika aku menoleh saat itu, aku akan luluh, dan jika aku luluh, aku akan kalah. Mobil melaju menyusuri jalan desa yang masih basah oleh hujan, lalu bergabung ke jalan raya yang ramai. Aku duduk diam di kursi belakang, kedua pergelangan tanganku diborgol ringan di depan. Logam dingin itu menempel di kulit, tapi aku tidak merasa sakit. Mungkin karena perasaanku saat itu jauh lebih dingin dari borgol ini. Seorang polisi muda duduk di depanku, sesekali melirikku lalu memalingkan wajah. Mungkin di matanya
Aku hanyalah seorang wanita yang ditangkap karena urusan uang kasus yang biasa terjadi di masyarakat. Ia bertanya dengan nada yang tidak terlalu galak. Ibu tahu kenapa ibu dibawa ke sini? Aku menatap matanya lurus-lurus. Saya tahu. Jadi, ibu ada yang mau disampaikan sebelum kita sampai? Aku menggeleng pelan. Belum saatnya. Ia agak terkejut lalu terdiam. Mobil berhenti di depan Polres. Aku dituntun masuk ke dalam. Lorongnya panjang, dihiasi lampu neon putih yang dingin. Bau asap rokok lama dan tumpukan kertas membaur menciptakan aroma khas yang membuat orang tidak nyaman tapi juga sulit dilupakan. Pintu ruang pemeriksaan ditutup di belakangku. Seorang pria parubaya duduk di balik meja, sorot matanya tajam dan tenang. Ia menatapku beberapa detik, lalu mengetuk-ngetukkan jarinya perlahan di meja. Ibu Tari? Ya. Ibu tahu saat ini, ibu dicurigai atas tuduhan apa? Aku menarik napas, menjaga nada suaraku tetap datar. Dituduh menggelapkan aset dan menyembunyikan kekayaan perusahaan atas nama suami saya. Penyidik itu mengangguk kecil. Tepat. Lalu, bagaimana ibu menjelaskan emas batangan dan buku keuangan yang ditemukan di dalam kardus ibu? Aku tidak langsung menjawab. Kutundukkan pandangan ke tanganku, lalu mendongak menatapnya. Saya belum pernah menyentuh barang-barang itu. Penyidik itu tersenyum sinis. Alasan itu sudah sangat sering kami dengar. Aku tidak bereaksi, hanya membalasnya dengan tenang. Tapi kali ini saya tidak cuma bicara omong kosong. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Maksud ibu, aku menatap tepat di matanya. Mengucapkan kata demi kata dengan jelas. Kardus-kardus itu bukan saya yang mengepaknya. Ibu mertua saya, Ibu Marni, yang memasukkan barang-barang saya dan mengirimkannya ke rumah orang tua saya 3 bulan lalu. Sejak saat itu sampai hari ini, saya belum pernah membukanya. Ruangan itu hening sejenak. Penyidik menatapku. Tatapannya sedikit berubah, tapi nadanya tetap tegas. Ibu punya buktinya? Aku tersenyum tipis. Ada. Senyum itu bukan senyum kesombongan buta, melainkan senyum seseorang yang sudah bersiap. Penyidik itu menyandarkan punggung ke kursinya. Silakan lanjutkan, dengan perlahan aku menjelaskan. Pertama, kalau saya benar-benar menyembunyikan emas di kardus itu, kenapa selama 3 bulan saya sama sekali tidak menyentuhnya? Saya tahu pasti nilai barang itu. Tidak ada orang yang membiarkan aset sebesar itu tergeletak begitu saja di gudang yang lembab tanpa mengeceknya. Ia mengangguk pelan tapi tidak menyela. Aku melanjutkan. Kedua, saat barang itu dikirim, kalau Bapak mengecek sistem jasa ekspedisinya, Bapak akan lihat bahwa berat awal paket tersebut tidak sama dengan beratnya saat ini. Perhatian penyidik itu langsung tertuju padaku. Maksud ibu, aku menatap lurus. Ada orang yang memasukkan barang tambahan setelah kardus, itu dikemas. Dan orang itu bukan saya. Udara di ruangan terasa semakin berat. Penyidik itu mengetukkan pulpennya ke meja, lalu bertanya, ibu sedang menuduh siapa? Saya tidak berbelit-belit. Ibu mertua saya. Hening sesaat. Pria parubaya itu menatapku cukup lama, seolah ingin mencari tahu apakah ada kepanikan di mataku. Tapi tidak, aku tidak gemetar. Aku sudah melewati fase itu. Ia menghela napas pelan, lalu berkata, baik, kami akan memverifikasi informasi ini. Tapi, untuk sementara, ibu harus tetap di sini sampai semuanya jelas. Aku mengangguk. Baik. Pintu terbuka, aku diantar ke ruangan lain. Bukan sel tahanan, tapi juga bukan tempat yang nyaman. Hanya ada sebuah kursi besi dan meja kecil, tanpa jendela. Aku duduk. Saat itulah tubuhku mulai merasakan kelelahan, tapi pikiranku masih sangat jernih. Sangat jernih. Aku mengingat kembali setiap detail hari itu. Ibu Marni berdiri di ruang tamu, melempar barang-barangku ke dalam kardus. Bima menelepon. Ia masuk ke kamar. Kamera CCTV. Aku membuka mataku lebar-lebar. Kilatan cahaya melintas di kepalaku. Aku sudah menyimpannya. Aku bergumam pelan. Ya, hari itu, saat aku diusir keluar, aku refleks menyambungkan ponselku ke sistem CCTV apartemen. Aku telah mencadangkan semua rekaman ke cloud pribadi. Aku melakukannya bukan karena curiga, itu hanya insting. Tapi sekarang, rekaman itu bisa menjadi penyelamatku. Pintu ruangan terbuka. Seseorang masuk. Itu Pak Surya, pengacaraku. Ia menatapku, wajahnya serius. Situasinya tidak mudah.
Aku mengangguk. Saya tahu, ia menarik kursi dan duduk di depanku. Pihak sana sudah mengajukan laporan yang sangat detail. Mereka punya buku catatan, emas, dan kesaksian. Opini publik juga mulai ribut. Aku langsung bertanya, "Apa Bapak pikir saya masih punya peluang?" Ia menatapku beberapa detik. Kalau cuma mengandalkan kata-kata, sangat sulit. Aku mengangguk pelan. Tapi bagaimana kalau saya punya bukti? Ia mengerutkan dahi. Bukti apa? Aku menatapnya. Video. Ia terdiam. Video yang merekam seluruh proses mereka memasukkan barang itu ke dalam kardus. Suasana tiba-tiba terasa membeku. Pak Surya mencondongkan tubuhnya ke depan. "Ibu yakin?" Aku mengangguk. Saya belum melihatnya lagi, tapi saya sudah menyimpannya. Ia menghela napas panjang, suaranya merendah. Kalau memang ada, ini bukan lagi sekadar kasus perdata. Aku menatap lurus ke matanya. Saya memang tidak ingin ini jadi kasus yang sederhana. Hening sejenak, lalu Pak Surya mengangguk. "Baik, kalau begitu kita serang balik." Aku bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak. Di benakku terbayang wajah Ibu Marni. Cara dia tersenyum sinis sambil berteriak, "Pergi!" Cara dia mengira aku tidak akan berani melawan. Aku membuka mataku. Kali ini Ibu salah. Dari lorong luar terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu ruangan terbuka, seorang penyidik masuk. Suaranya tegas, "Kami perlu Ibu kooperatif untuk memeriksa data elektronik Ibu." Aku berdiri. Bisa. Aku tahu momen penentuan telah tiba. Aku dibawa ke ruangan lain yang sedikit lebih terang. Di atas meja sudah disiapkan sebuah laptop. Penyidik yang duduk di seberangku tidak banyak bicara, ia hanya memberi isyarat. "Silakan login ke akun Ibu. Kalau memang ada data seperti yang Ibu katakan, kami harus memeriksanya sekarang." Aku mengangguk, menarik kursi dan duduk, jari-jariku berada di atas keyboard. 1 ketukan, 2 ketukan. Bukan karena aku gemetar, tapi karena aku sedang menimbang-nimbang. Aku tahu, begitu video itu diputar, semuanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Bukan hanya soal perceraian, bukan hanya soal uang, ini adalah pembongkaran topeng yang tak akan bisa diselamatkan lagi. Penyidik itu mengingatkan, "Ibu, tolong dipercepat." Aku menarik napas panjang, mulai mengetik kata sandi. Akunku terbuka, aku mencari folder yang kusimpan 3 bulan lalu. File-file itu muncul, tanggalnya cocok dengan hari kejadian. Aku mengklik mouse. Video mulai berputar. Ruangan itu sunyi senyap. Suara dari speaker terdengar jelas. Gambar di video itu memperlihatkan ruang tamu apartemen Bima. Ibu Marni sedang berdiri di tengah ruangan, memegang pakaianku dan melemparnya satu persatu ke dalam kardus. Suaranya terdengar nyaring dan menyindir. Barang-barang gembel, dasar perempuan kampungan. Aku menatap layar, hatiku tidak lagi sakit, hanya terasa dingin. Video berlanjut. Tiba-tiba ponsel Ibu Marni berdering. Ia mengangkatnya. Suara Bima terdengar panik dari speaker ponselnya. "Bu, aku serius. Kalau nggak diurus cepat, perusahaanku bisa hancur. Emas dan buku catatan itu harus Ibu sembunyikan." Ibu Marni menoleh ke belakang, memelankan suaranya. "Sembunyikan di mana? Di mana saja, yang penting jangan sampai ketahuan. Tunggu badai ini lewat baru kita urus." Hening sejenak. Lalu Ibu Marni tersenyum. Senyum yang meski aku sudah menyiapkan mental, tetap membuat bulu kuduku berdiri. "Oke, Ibu punya cara." Ibu Marni berjalan ke kamar dalam. Tak lama ia keluar membawa sebuah kantong berat. Ia membuka salah satu kardusku, menggali tumpukan bajuku, lalu menjejalkan kantong itu ke dasar kardus. Gerakannya hati-hati dan sistematis. Lalu ia melakbannya kembali, mulutnya bergumam pelan, "Biar kulihat kali ini kamu masih bisa ngelak apa enggak." Video berhenti. Ruangan itu sunyi senyap sampai-sampai suara napas pun terdengar jelas. Penyidik yang berdiri di belakangku menegakkan tubuhnya. Pria paruh baya di depanku menggenggam erat pulpen di tangannya. 1 detik, 2 detik. Lalu ia berkata, suaranya terdengar lebih berat. "Ibu punya file aslinya?" Aku menoleh. "Ada. Dan salinannya juga." Ia mengangguk. "Baik, kami akan mengekstraksinya." Aku menyandarkan punggung ke kursi. Perasaan aneh menjalar di sekujur tubuhku. Bukan perasaan senang, bukan juga puas, melainkan rasa lega. Lega,
seolah ada batu besar yang bertahun-tahun menindih. Dadaku akhirnya diangkat. Pintu ruangan terbuka. Penyidik Paruhbaya yang awal tadi masuk. Ekspresi wajahnya sudah berubah. Ia melihat ke layar, lalu menatapku. "Ibu Tari, ya, sepertinya kita perlu bicara lagi." Aku berdiri. "Ya, saya juga berpikir begitu." Ia memberi isyarat, "Ikut saya." Kami kembali ke ruangan pertama. Namun kali ini atmosfernya sudah berbeda. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi tatapan mengintimidasi, melainkan kehati-hatian. Ia duduk, meletakkan kedua tangannya di atas meja. "Ibu benar, ada indikasi kuat rekayasa tempat kejadian perkara." Aku diam. Ia melanjutkan, "Kami akan segera memanggil pihak-pihak terkait." Aku bertanya, "Berapa lama?" "Sekarang juga." Aku mengangguk pelan. Ada riak kecil di dalam hatiku, bukan karena takut, tapi karena menunggu. Pintu terbuka. Seorang petugas masuk dan melapor cepat. Pihak sebelah sudah tiba, aku tertegun sedetik. Mereka sudah datang. Ya, sudah menunggu di ruangan sebelah. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena panik. Ini adalah kali pertama aku akan menghadapi mereka dalam posisi yang berbeda. Penyidik Paruhbaya itu berdiri. "Ibu siap-siap, kita akan melakukan konfrontasi." Aku juga berdiri. Kedua tanganku terkepal, lalu kulepaskan perlahan. Aku berkata pelan, "Saya siap." Pintu ruangan sebelah dibuka. Aku melangkah masuk dan melihat mereka. Ibu Marni dan Bima duduk berseberangan. Begitu melihatku, sorot mata mereka berkedip. Bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan kegelisahan. Bima langsung berdiri. "Kamu suaranya tertahan?" Mungkin ia tak menyangka aku akan masuk ke ruangan ini dengan wajah setenang itu. Ibu Marni berbeda. Ia masih berusaha menjaga keangkuhannya. "Kamu masih berani muncul di sini?" Aku menatapnya tajam tanpa membalas. Petugas kepolisian membuka suara. Kami akan melakukan konfrontasi. Suasana di ruangan seketika menegang seperti dawai yang ditarik maksimal. Petugas menoleh padaku. "Ibu Tari, ada yang ingin disampaikan lebih dulu?" Aku menatap kedua orang di depanku. Segala ingatan, tahun-tahun yang berlalu, semua kesabaran yang kutelan, melintas dalam sekedip mata. Lalu aku mulai bicara dengan nada lambat dan jelas. Satu ketukan jeda. Aku menatap lurus ke arah Ibu Marni. "Ibu masih ingat hari saat Ibu memaking barang-barangku?" Ia terkejut, matanya menyiratkan keraguan, tapi dengan cepat ia tertawa sinis. "Ingat, terus kenapa?" "Aku ingat jelas aku membuang semua sampahmu dari rumahku." Aku mengangguk. "Lalu, apakah Ibu juga ingat kalau Ibu memasukkan sesuatu ke dalam sana?" Ruangan mendadak hening. Bima menoleh menatap ibunya. Ibu Marni terdiam selama sepersekian detik, lalu membentak. "Ngomong apa kamu ini?" Aku tidak menjawab. Hanya menoleh pada petugas untuk memutarkan buktinya. Video itu kembali diputar. Gambar, suara, semuanya terpampang jelas, tak bisa disangkal. Ruangan itu serasa membeku. Bima mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Tidak, ini." Ibu Marni merosot di kursinya. Matanya terbelalak, bibirnya gemetar. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Aku berdiri di sana tanpa menambah sepatah kata pun. Karena semuanya sudah berbicara dengan sendirinya. Ruang konfrontasi itu sunyi senyap, tidak ada satupun yang bicara dalam beberapa detik pertama. Hanya suara video yang baru saja dimatikan, meninggalkan keheningan yang begitu pekat dan berat, hingga siapapun bisa merasakan tekanannya di dada. Bima berdiri mematung. Matanya membelalak menatap layar yang kini gelap, seolah masih belum percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Sebaliknya, Ibu Marni merosot di kursi, kedua tangannya mencengkeram erat pinggiran meja, bibirnya bergetar hebat. "Tidak, bukan seperti ini," suaranya parau. Aku berdiri diam. Tidak menyela, tidak menjelaskan. Karena saat ini, kata apapun yang kuucapkan hanya akan terasa berlebihan. Penyidik yang berdiri di depan menurunkan nada suaranya dingin. "Ibu Marni, bagaimana Anda menjelaskan video ini?" Ibu Marni tiba-tiba mendongak, matanya memancarkan kepanikan, namun ia masih berusaha meronta. Saya tidak tahu. Ini pasti editan. Dia sengaja memfitnah saya." Aku sedikit menyunggingkan senyum.
Bukan senyum bahagia, melainkan refleks belaka. Refleks dari seseorang yang sudah sangat mengenali sifat asli lawan bicaranya. Penyidik tidak terburu-buru. Ia menarik kursinya lebih dekat. Suaranya lambat namun tegas. Kami akan melakukan uji forensik. Tapi untuk saat ini, suara, gambar, dan stempel waktunya semua cocok dengan data sistem. Kalau ini palsu, ibu yang harus membuktikannya. Ibu Marni seketika bungkam. Bima baru angkat bicara, suaranya serak. Pak, Bapak salah paham. Ibu saya, beliau sudah tua. Mungkin beliau tidak ingat apa yang beliau lakukan. Penyidik itu menoleh ke arah Bima. Maksud Anda, ibu Anda, tidak sengaja menyembunyikan emas di dalam kardus istri Anda? Bima terdiam, tidak bisa menjawab. Aku menatap Bima. Tatapan seperti itu sangat familiar bagiku. Tatapan saat ia terpojok, saat ia tahu dirinya salah tapi masih mencoba mencari jalan keluar. Hanya saja, kali ini tidak ada lagi yang mau melindunginya. Aku membuka suara. Tidak keras, tapi cukup jelas. Bima, ia tersentak, mendongak menatapku. Aku melanjutkan. Di video itu, orang yang menelepon ibu adalah kamu. Kamu mau menyangkalnya? Jeda 1-2 detik. Bima mengepalkan tangannya. Kamu jangan melimpahkan semuanya ke aku. Aku tidak mengubah nadaku. Kamu cukup jawab, ya atau tidak. Bima menggertakkan gigi. Matanya melirik ke arah Ibu Marni lalu menunduk. Akhirnya dengan suara pelan, ia menjawab. Ya, satu kata. Tapi sudah cukup. Udara di ruangan terasa semakin menyesakan. Penyidik mencatat sesuatu, lalu bertanya lagi. Lalu, apa isi panggilan telepon itu? Bima diam. Aku tidak mengatakan apapun, hanya menatap, hanya menunggu. Karena aku tahu saat ini keheningannya adalah tekanan terbesar. Akhirnya ia berbicara. Saya menyuruh ibu mengamankan sementara beberapa aset. Kenapa? Karena perusahaan sedang ada masalah. Apakah Anda menyuruh menyembunyikannya di dalam kardus istri Anda? Keheningan panjang menyusul. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana jakun Bima naik turun menelan ludah, sangat berat dan sulit. Suara pulpen yang berhenti mencoret kertas terdengar jelas. Penyidik itu mendongak, tatapannya sudah berubah total. Bukan lagi curiga, tapi memastikan. Tiba-tiba Ibu Marni berteriak. Tidak, dia ngomong sembarangan. Ini semua ulah dia. Ibu Marni menunjuk tepat ke wajahku, suaranya melengking. Menantu ini dari awal memang gak beres. Dia yang mau mencelakai kami. Aku menatapnya. Tatapan yang sangat tenang. Ibu, ia tertegun. Mungkin sudah lama sekali sejak aku memanggilnya dengan nada seperti itu. Aku melanjutkan. Sampai detik ini, ibu masih berpikir kalau dengan berteriak ibu bisa menang? Ia kehabisan kata-kata. Aku menoleh ke arah penyidik. Saya punya satu detail lagi. Penyidik mengangguk. Silakan. Aku berbicara lambat-lambat. Kardus barang yang dikirim memiliki berat awal yang berbeda dengan berat saat ditemukan. Kalau perlu, Bapak bisa mengecek ulang data resinya di ekspedisi. Penyidik langsung menoleh pada bawahannya. Periksa sekarang. Suasana di ruangan kembali tegang. Napas Ibu Marni mulai memburu. Sementara Bima kembali duduk di kursinya, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi dominasi, yang tersisa hanya kehancuran. Beberapa menit kemudian, petugas yang lain kembali dan melaporkan berat awal paket lebih ringan sekitar 3,5 kg dari berat saat ini. Kalimat itu layaknya pisau terakhir yang memotong habis seluruh jalan keluar mereka. Ibu Marni meledak dalam tangisan. Bukan lagi tangisan palsu, melainkan tangis yang nyata. Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Saya cuma mau. Suaranya tercekat. Penyidik meninggikan suaranya. Anda mau apa? Ibu Marni tidak bisa menjawab, hanya menutupi wajahnya. Bima berdiri tiba-tiba. Pak, izinkan saya bicara berdua dengan istri saya sebentar. Penyidik menatap. Terserah ibu? Aku mengangguk. Boleh. Semua orang keluar dari ruangan, menyisakan aku dan Bima. Ruangan menjadi hening. Bima berdiri cukup lama, lalu melangkah lebih dekat. Suaranya merendah. Tari, lupakan saja ini. Aku tidak menatapnya. Apa maksudmu? Aku tahu aku salah. Tapi kalau masalah ini dilanjutkan, kedua keluarga tidak akan punya muka lagi. Aku tertawa sinis. Kedua keluarga, aku mendongak. Kamu ingat,
Apa yang ibumu bilang kepadaku kemarin? Bima terdiam. Aku mengulangi kalimatnya. Rumah ini tidak akan menampungmu. Aku memberi jeda. Kamu bukan lagi keluarga. Aku menatap lurus padanya. Lalu, sekarang keluarga mana yang sedang kamu bicarakan? Bima membeku, tak bisa berkata apa-apa. Aku berdiri. Jarak di antara kami hanya tersisa selangkah. Asal kamu tahu, ucapanku melambat. Dulu aku pikir aku bisa bertahan demi mempertahankan keluarga. Jeda sejenak. Tapi keluarga itu ternyata tidak pernah ada. Mata Bima bergetar. Tari. Aku menggeleng. Jangan panggil aku dengan nama itu lagi. Hening sejenak. Aku melanjutkan. Kamu memilih mendorongku ke jalan buntu. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya. Aku berbalik tanpa menoleh lagi. Pintu terbuka, aku melangkah keluar. Lampu di lorong masih menyala terang dan dingin. Tapi kali ini aku tidak merasa dingin. Karena aku tahu segalanya telah berbalik arah. Pintu ruang konfrontasi tertutup di belakangku. Bunyi, klik, pelan terdengar. Tapi di dalam hatiku suaranya menggema seperti titik akhir yang jelas untuk babak kehidupanku yang tak pernah kusangka bisa kulewati. Aku berdiri di lorong selama beberapa detik. Tanganku terkulai lemas, dadaku naik turun mengikuti irama napasku yang memburu tapi juga lega. Perasaan yang sangat aneh, seolah ada seseorang yang akhirnya melepaskan tali yang mencekik leherku selama bertahun-tahun. Pak Surya, sang pengacara, berjalan mendekat. Suaranya berat, tapi tak bisa menyembunyikan perubahan nadanya. Ibu melakukan yang terbaik. Aku menoleh, tersenyum kecil. Tapi senyuman itu tak lagi dipaksakan seperti dulu. Saya hanya mengatakan kebenarannya. Ia mengangguk, menatapku cukup lama, lalu berkata perlahan, tidak semua orang punya ketenangan untuk mengatakan kebenaran di saat yang tepat. Aku tak menjawab, hanya menatap pintu ruangan tempat Ibu Marni dan Bima masih berada. Beberapa menit yang lalu, mereka duduk di sana dengan wajah penuh percaya diri, mengira kemenangan sudah di tangan. Sekarang semuanya sudah berbeda. Terdengar suara dari dalam, lalu pintu terbuka. 2 petugas keluar, diikuti Bima dan Ibu Marni. Mereka tidak lagi duduk angku dan mendikte seperti sebelumnya. Kali ini mereka berdua diposisikan lebih rendah, dan mata mereka memancarkan kebingungan. Ibu Marni tidak lagi bisa mempertahankan postur sombongnya. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat pasi, matanya merah karena menangis sekaligus panik. Melihatku berdiri di luar, ia tertegun sejenak. Matanya melirikku sekilas sebelum cepat-cepat menunduk, tidak berani lagi menatap langsung. Bima berbeda. Ia mematung, menatapku tajam, dengan sorot mata yang begitu rumit sampai-sampai aku sendiri tak mau menganalisisnya. Sedikit rasa malu, sedikit penyesalan, tapi sebagian besarnya adalah ketakutan. Penyidik angkat bicara. Ibu Marni, saudara Bima, silakan ikut kami. Ibu Marni langsung mencengkeram tangan penyidik itu, suaranya bergetar. Pak polisi, saya cuma ikut perintah anak saya tidak tahu apa-apa. Penyidik itu menepis pelan tangannya, nada bicaranya dingin. Anda berhak menjelaskannya nanti di ruang penyidikan. Sekarang, mohon kerjasamanya. Bima menoleh ke arahku, tiba-tiba melangkah mendekat. Tari, suaranya tercekat. Aku berdiri tak bergerak, tidak mundur, tidak juga maju. Aku hanya menatapnya, membiarkannya merendahkan suaranya, nyaris memohon. Masalah ini jangan diperbesar lagi, bisa nggak? Aku balik bertanya dengan nada sangat tenang. Kamu pikir aku yang sedang memperbesar masalah? Bima terdiam. Aku melanjutkan dengan lambat. Satu persatu kataku tekankan. Orang yang mengganti PIN apartemen dan mengusirku keluar, siapa? Orang yang melempar surat cerai ke wajahku, siapa? Orang yang menelepon dan menyuruh menyembunyikan emas, siapa? Setiap pertanyaanku ibarat sayatan pisau, tanpa perlu nada tinggi, tapi cukup menancap dalam. Bima tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tangannya terkulai, tatapannya menghindar. Aku memandangnya sedetik lagi sebelum berkata, kamu gak perlu minta aku untuk berhenti, jeda sejenak. Karena sejak awal, kamu tidak pernah memberiku pilihan. Suasana menjadi sunyi, penyidik memberi isyarat agar mereka dibawa pergi. Saat mereka melewati depanku, Ibu Marni tiba-tiba berhenti. Ia menoleh menatapku. Untuk pertama kalinya, tidak ada penghinaan,
Tidak ada nada melengking. Hanya ada ketakutan. Kamu? Suaranya bergetar. Urusan ini belum selesai. Aku tidak menjawab. Hanya menatap lurus padanya. Pandanganku tidak tajam, tidak marah. Hanya dingin. Benar? Aku juga bilang ini belum selesai. Ia tersentak. Tapi kali ini, orang yang tersudut tanpa jalan keluar bukanlah aku lagi. Mereka dibawa pergi dan lorong kembali hening. Aku berdiri di sana cukup lama hingga Pak Surya berkata pelan, "Ibu sebaiknya pulang beristirahat. Biar hukum yang mengurus sisanya." Aku mengangguk. Baik. Melangkah keluar dari kantor polisi. Sinar matahari siang menerpa. Hangat dan terang. Sangat berbeda dengan dinginnya pagi hari saat aku dibawa ke sini. Aku berdiri di bawah anak tangga. Mendongak menatap langit sebentang biru yang cerah. Sudah lama sekali aku tidak merasa bernapas semudah ini. Ponsel di saku bergetar, aku membukanya. Panggilan dari Binah. "Neng, kamu gak apa-apa kan?" Suara Binah terdengar cemas. Aku tersenyum. "Aku gak apa-apa, Bi." "Astaga. Pagi tadi lihat polisi datang. Bibi khawatir banget. Ibumu juga nanyain terus." Aku berbalik. Berjalan perlahan menuruni tangga. Bilang sama ibu, semuanya sudah beres. Aku segera pulang. "Bi." Nah menghela napas lega. "Iya, pulanglah Neng. Pulang ke ibumu." Aku mematikan telepon. Sebuah kalimat yang sangat sederhana, namun membuat hatiku mencelos. Pulang ke ibu. Aku berjalan ke jalan raya dan memanggil taksi. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatap keluar jendela. Jalanan yang familiar, pepohonan, bangunan-bangunan, semuanya masih sama. Hanya aku yang sudah berubah. Ketika taksi berhenti di depan gerbang rumah, kulihat ibuku sudah berdiri menungguku. Ia bersandar di pintu gerbang kayu, postur tubuhnya kurus, tangannya berpegangan ringan, matanya menatap tajam ke arah jalan tanpa henti. Melihatku turun, ia berlari kecil menghampiriku. "Tari," suaranya pecah. Aku melangkah cepat dan memapahnya. "Ibu, aku pulang." Ia menggenggam tanganku erat-erat, tubuhnya gemetar. "Kamu gak apa-apa? Mereka gak ngapa-ngapain kamu?" Aku menggeleng dan tersenyum. "Enggak, Bu, aku baik-baik aja." Ia menatapku, matanya memerah. "Beneran?" Aku mengangguk. "Beneran." 1 detik kemudian, ia memelukku erat. Pelukan yang kurus namun sangat hangat. Aku memejamkan mataku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa memiliki tempat untuk kembali. Bukan sebuah apartemen luas, bukan tempat yang penuh perabotan mewah, melainkan sebuah pelukan dari seseorang yang selalu ada di pihakku. Aku menuntun ibu masuk ke rumah. Binah berlari dari dapur. "Ya ampun, udah pulang, Neng?" Aku tersenyum. "Iya, Bi." "Bi." Nah menatapku lalu berbisik, "Neng kelihatan beda banget." Aku tidak membalas karena aku sendiri pun tahu aku telah berubah. Sore itu, aku duduk di kamar, membuka kembali tas kerjaku. Dokumen, angka-angka, bukti-bukti. Semuanya masih ada di sana. Ini belum berakhir. Baru saja dimulai. Aku meletakkan tanganku di atas map itu, tatapanku perlahan menjadi dingin dan tajam. Aku tidak akan berhenti. Aku berbisik pelan, bukan agar didengar siapa-siapa, melainkan untuk mengingatkan diriku sendiri. Sore itu, setelah makan semangkuk bubur buatan Bi, nah, ibuku tertidur lagi. Napasnya lebih teratur dan wajahnya tidak lagi tampak lelah. Sementara aku duduk sendirian di meja kayu tua dekat jendela. Cahaya matahari sore yang mulai tenggelam menembus celah dedaunan, meninggalkan garis kuning pudar di atas meja, tempat map dokumen yang baru kubawa pulang masih terbuka. Kertas-kertas itu tergeletak diam, namun membawa beban yang tidak ringan. Aku tidak langsung membalik-baliknya, hanya menempelkan tanganku di atasnya cukup lama, seolah bertanya pada diriku sendiri. Lanjut atau berhenti sampai di sini? Lagi pula, apa yang baru saja kulakukan sudah cukup untuk melindungi diriku sendiri, cukup untuk membalikan keadaan, cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak salah. Kalau aku berhenti, semuanya mungkin bisa berakhir dengan lebih tenang. Cerai, bagi harta, dan jalani hidup masing-masing. Tak perlu menggali lebih dalam, tak perlu membuka borok lebih banyak, tak perlu memperpanjang rasa sakit. Namun aku memejamkan mata, dan di kepalaku kembali terbayang jelas setiap gambaran. Pintu apartemen yang pinnya diganti,
Suara Ibu Marni yang nyinyir, "Sudah kubilang putuskan hubungan dengan keluargamu itu." Surat cerai yang dilempar ke wajahku, tatapan Bima yang dingin, dan mata ibuku yang gemetar ketakutan berdiri di depan gerbang melihat putrinya dibawa pergi oleh polisi. Aku membuka mataku. Tanganku mengepal. Tidak, aku mengucapkannya dengan pelan tapi sangat tegas. Aku tidak akan berhenti. Tepat saat itu ponselku bergetar. Nomor asing. Aku menatapnya sedetik lalu mengangkatnya. "Halo?" Di ujung telepon hening beberapa detik. Lalu terdengar suara perempuan, rendah dan hati-hati. "Mbak Tari, ya? Iya. Siapa ini?" "Saya Rina, mantan akuntan di perusahaannya Mas Bima." Aku tertegun. Nama ini aku ingat. Gadis muda yang pendiam, namun kerjanya sangat teliti. Sekitar setengah tahun lalu, ia mendadak resign. Saat itu Bima cuma beralasan bahwa Rina tidak cocok. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh. "Ada urusan apa?" Suara di ujung sana merendah lagi. Saya baca beritanya. Saya tahu masalah Mbak." Sedikit jeda. "Saya rasa Mbak harus tahu sesuatu yang lain." Punggungku langsung tegak. "Apa itu?" Ia terdiam sebentar, lalu bicara cepat seolah takut ada yang mendengarnya. "Masalah di perusahaan bukan cuma soal kekurangan modal." Jantungku berdebar lebih cepat. "Maksudmu?" "Mas Bima punya beberapa aliran dana yang tidak transparan. Buku besar yang asli berbeda dengan buku yang dia serahkan ke bank." Suasana di sekitarku seolah membeku. Aku bertanya perlahan. "Kamu punya buktinya?" "Ada." Satu kata, tapi sangat cukup. Aku menggenggam erat ponselku. "Kamu di mana sekarang?" "Saya tidak bisa bicara lewat telepon. Kalau Mbak mau, kita ketemu langsung." Aku tak ragu sedikit pun. "Baik, kirimkan alamatnya." Telepon ditutup. Aku duduk mematung selama beberapa detik sebelum melompat berdiri. Kututup map dokumenku. Aku berjalan cepat keluar. Bina sedang mencuci sayur di dapur. Melihatku, ia bertanya, "Mau kemana lagi, Neng?" Aku menjawab cepat, "Aku ada urusan sebentar." Aku pergi lalu langsung pulang. "Bina tolong jaga ibu ya." Bina mengangguk. "Iya, hati-hati di jalan, Neng." Aku mengambil jaket dan keluar dari gerbang. Sore sudah mulai turun, sinar mentari mulai meredup, berganti dengan cahaya temaram senja. Aku masuk ke mobil, dan di dalam kepalaku hanya ada satu pikiran. Kalau apa yang dikatakan Rina benar, maka ini belum berakhir. Kafe tempat kami janjian berada di sudut jalan yang sepi, tidak ramai, dan tidak berisik. Aku masuk dan melihat sekeliling. Seorang gadis yang duduk di sudut terdalam berdiri saat melihatku. "Mbak Tari." Aku mengangguk lalu duduk di seberangnya. Ia tampak lebih kurus dari sebelumnya, sorot matanya sedikit cemas. "Aku tidak ingin berbelit-belit," katakan. Rina menelan ludah, lalu mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. "Di dalam sini ada data cadangan yang saya simpan sebelum saya resign." Aku menatapnya. "Data apa?" "Laporan perbandingan internal dan buku besar yang asli." Aku mengernyitkan dahi. "Apa bedanya?" Ia merendahkan suaranya. "Ada uang yang ditarik keluar, tapi tidak masuk ke operasional perusahaan. Semuanya dialihkan melalui banyak rekening perantara." Jeda sesaat. Aku bertanya lagi, "Milik siapa?" Rina menatapku. "Milik Mas Bima." Udara seakan mengental, bunyi sendok yang berdenting pada gelas di meja sebelah terdengar begitu jelas. Aku duduk diam untuk waktu yang lama, lalu bertanya, "Kenapa kamu memberikan ini padaku?" Rina menundukkan kepala. "Karena saya tidak mau ikut terseret." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Dan karena saya tahu Mbak tidak pantas diperlakukan seperti itu." Aku menatapnya. Tanpa ucapan terima kasih, tanpa nada menyalahkan, hanya mengangguk. "Saya mengerti." Aku mengambil flash disk itu. Ringan, tapi terasa sangat berat. Sangat berat. Rina berdiri. "Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Mbak hati-hati." Aku mengangguk. Iya, ia pergi. Aku masih duduk di sana. Flash disk. Itu tergenggam di tanganku. Sebuah benda kecil yang mampu mengubah segalanya. Aku meninggalkan kafe saat hari sudah gelap. Angin malam berembus pelan, dingin, tapi aku tidak merasa kedinginan. Sesampainya di rumah, aku membuka laptopku dan mencolokkan flash disk itu.
Layar menyala. Berkas-berkas data muncul. Aku membuka satu persatu berkas, deretan angka, aliran dana. Semakin aku melihatnya, semakin aku paham. Perusahaan Bima tidak hanya sekadar kekurangan modal. Perusahaan itu telah digerogoti secara sistematis, terencana, dan orang di balik semua itu adalah pria yang dulu pernah tidur seranjang denganku. Aku bersandar di kursi. Mataku menatap layar cukup lama, lalu aku tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa karena akhirnya aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Aku mengambil ponsel dan menelepon Pak Surya. Kita punya pekerjaan baru. Suara Pak Surya di ujung telepon merendah. Ibu menemukan sesuatu? Aku mengatakan apa yang mereka tak pernah sangka aku miliki. Berhenti sejenak. Dan kali ini, saya tidak hanya melindungi diri saya sendiri. Aku menatap layar, pendaran cahaya biru memantul di mataku. Aku akan membuat mereka membayar. Di luar, angin meniup daun pohon mangga hingga bergemerisik. Malam kembali bergulir. Tapi malam ini bukan lagi malam untuk bertahan, melainkan permulaan untuk membongkar semuanya hingga tak ada lagi jalan kembali. Malam itu, mataku hampir tidak beralih dari layar komputer. Cahaya biru redup menyinari wajahku, membuat segala sesuatu di sekitarku tenggelam dalam keheningan yang sangat khas. Yang terdengar hanya suara putaran kipas angin yang stabil dan detak jantung di dadaku, lambat namun mantap. Seolah setiap detaknya sedang ditimbang dan diperhitungkan dengan cermat. Aku membuka setiap file tanpa melewatkan satu baris pun. Awalnya angka-angka itu terlihat membingungkan, namun semakin lama semakin jelas. Aliran dana dari PT Karya Makmur dipecah menjadi nominal-nominal kecil, ditransfer melalui beberapa rekening perantara, lalu akhirnya bermuara ke sebuah rekening pribadi. Nama pada rekening itu tidaklah asing. Bima. Aku duduk membeku cukup lama. Di kepalaku muncul sebuah pertanyaan. Jadi, apakah semua keluhannya tentang kesulitan perusahaan selama ini itu benar atau hanya sandiwara? Aku teringat malam-malam saat ia pulang dengan wajah tegang, melempar tas kerjanya ke sofa, lalu menghela napas berat. Perusahaan lagi seret dana. Kalau nggak dapat suntikan uang, tamat sudah. Saat itu, aku tidak banyak bertanya. Aku hanya diam-diam mencairkan depositoku, memindahkan uang sekali, 2 kali, lalu berkali-kali. Aku pernah berpikir bahwa aku sedang menyelamatkan keluarga ini. Ternyata, aku sedang membantu memuluskan tipu muslihatnya. Aku menutup mata, bukan karena sakit hati, tapi karena kebenarannya kini terlalu gamblang. Semuanya sudah terlalu jelas, hingga tidak ada lagi ruang untuk mencari-cari alasan. Aku membuka mata, menggeser kursor, mouse, berhenti pada sebuah file. Nama filenya sangat sederhana, rekonsiliasi internal. Kubuka file itu. Isinya adalah perbandingan antara 2 sistem pembukuan. Satu sisi adalah laporan yang diserahkan ke bank, dan sisi lainnya adalah angka yang sebenarnya. Selisihnya bukan cuma ratusan juta, melainkan puluhan miliar. Aku menghela napas panjang. Kamu hebat juga, bisikku pelan. Bukan pujian, melainkan pengakuan. Seseorang yang bisa melakukan semua ini sambil tetap menjaga penampilan tenangnya selama bertahun-tahun, jelas bukan orang biasa. Tapi dia lupa satu hal, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Aku mengambil ponsel, memotret seluruh layar, lalu mencadangkannya. Kukirimkan via email, 1 salinan untuk pengacaraku, 1 untuk diriku sendiri, dan 1 lagi tersimpan di cloud. Aku tidak membiarkan satu bukti pun hanya ada di satu tempat. Karena aku paham, begitu aku melangkah masuk ke dalam arena ini, tak boleh ada celah sedikit pun. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari nomor yang sudah sangat kukenal. Bima. Aku menatap layar sedetik, lalu membukanya. Bisa kita bicara? Hanya 1 kalimat pendek. Tapi nadanya sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi memerintah, tidak lagi mendikte, melainkan memohon. Aku tidak langsung menjawab. Kutatap ponsel itu cukup lama sebelum meletakkannya kembali dan lanjut bekerja. 10 menit kemudian, pesan lain masuk. Aku ada di depan pagar rumahmu. Aku tertegun. Kulayangkan pandanganku keluar jendela. Halaman depan gelap, hanya diterangi cahaya kuning redup lampu teras.
Aku berdiri dan melangkah keluar. Pintu terbuka perlahan, dan aku melihat Bima berdiri di sana. Tidak ada lagi setelan jas rapi seperti biasanya. Kemejanya kusut, rambutnya berantakan, matanya tampak lelah. Tatapan matanya kepadaku bukan lagi tatapan orang yang merasa berada di atas angin, melainkan orang yang sedang terjatuh. Aku tidak membuka pagar, hanya berdiri di bagian dalam. Bima lebih dulu bersuara. "Bisa kita bicara sebentar?" Aku bertanya, "Apalagi yang mau dibicarakan?" Ia terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu sudah pegang datanya." Jantungku berdegup seirama dengan napasku, tapi wajahku tetap tenang. "Terus kenapa?" Ia menatap lurus padaku. "Masalah ini, kalau kamu sebarkan, aku nggak akan punya apa-apa lagi." Aku mengangguk. "Benar." Beri jeda sesaat. Lalu aku bertanya balik, "Tapi apa urusannya denganku?" Ia melangkah lebih dekat ke pagar, merendahkan suaranya. "Kita dulu pernah jadi suami istri." Aku tersenyum tipis. "Kamu ingat, soal itu sedikit terlambat." Tangannya mencengkeram pagar. "Aku mohon padamu, berhentilah." Aku menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu tahu, suaraku pelan. Ada kalanya, seandainya saja satu kata maaf diucapkan lebih awal, semuanya akan berbeda." Jeda sejenak. Tapi ia tak bersuara. Ia terdiam. Aku melanjutkan. "Sebaliknya, kamu memilih mendorongku keluar rumah. Kamu memilih menjadikanku tersangka. Kamu memilih menginjak-injak harga diri ibuku. Setiap kalimat yang kuucapkan tidak keras, tapi terasa berat." Ia menundukkan kepala, tidak mengatakan apapun. Aku menatapnya sekilas lalu berkata, "Kamu tidak minta maaf karena kamu merasa salah. Kamu minta maaf karena kamu takut kehilangan." Ia mendongak, matanya merah. "Aku benar-benar salah." Aku menggelengkan kepala. "Tidak." Jeda sesaat. "Kamu tidak salah." Aku menatap lurus. "Kamu hanya menjadi dirimu sendiri." Udara seketika hening. Angin berembus pelan melewati kami, daun pohon mangga bergemerisik. Ia berdiri di sana tanpa berkata apa-apa lagi. Aku membalikkan badan dan menutup pintu, tanpa menoleh pada panggilan suaranya di belakang. "Tari?" Aku terhenti sejenak, tapi tidak berbalik. Ia berkata, "Kamu mau apa?" Aku berdiri mematung, lalu menjawab, "Aku ingin semuanya kembali ke tempat yang semestinya." Satu kalimat pendek, tapi sudah cukup. Aku melangkah masuk ke rumah, pintu tertutup di belakangku, memblokir suara panggilannya. Aku bersandar pada daun pintu, memejamkan mata, menghela napas panjang. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan. Aku kembali ke meja, duduk dan membuka laptop. Layar biru kembali menyala. Aku meletakkan tangan di atas, mouse. "Sekarang saatnya," bisikku pelan. "File, data kulampirkan, email, kususun." Penerimanya bukan hanya pengacaraku, tapi juga pihak kepolisian, bank, dan beberapa pihak berwenang lainnya. Aku berhenti sejenak, melihat kembali semuanya, lalu menekan tombol kirim. Bunyi, ting, terdengar pelan tapi sangat tegas. Sebuah keputusan yang tak bisa dibatalkan lagi. Aku duduk diam menatap layar cukup lama, lalu mematikan komputer. Di luar sana, malam masih panjang, tapi aku tahu besok pagi tidak akan pernah sama seperti pagi-pagi yang pernah kulewati. Malam itu, setelah menekan tombol kirim, aku tidak membuka komputer lagi. Bukan karena tidak ada yang harus dilakukan, tapi karena aku tahu semuanya sudah diletakkan di tempat yang semestinya. Ada hal-hal yang begitu dimulai, tak perlu kita tengok langkah demi langkah lagi, karena roda telah berputar, dan ia tidak akan berhenti hanya karena kita ragu-ragu. Aku berbaring di sebelah ibuku. Kamar gelap, hanya ada cahaya kuning redup lampu tidur yang memantul di langit-langit. Suara napas ibuku yang teratur membuat hatiku perlahan tenang. Satu hari yang panjang telah usai, namun itu juga berarti hari yang baru akan segera dimulai. Keesokan paginya, sebelum jam 6, ponselku bergetar. Tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Pesan, panggilan, notifikasi. Aku membuka mata. Belum pun kulihat layarnya. Aku sudah tahu. Semuanya telah dimulai. Aku mengambil ponselku. Layarnya terang benderang. Lebih dari 20 panggilan tak terjawab, puluhan pesan masuk. Sebagian besar dari nomor tak dikenal, beberapa dari nomor yang kukenal.
Pak Surya, pihak bank, dan Bima. Aku tidak terburu-buru membacanya. Aku bangun dan berjalan keluar. Halaman masih basah oleh embun. Udara pagi terasa sejuk. Aku menarik napas dalam-dalam. Barulah kubuka pesan pertama dari pengacaraku. Data sudah diterima. Pihak kepolisian sudah turun tangan. Pesan kedua, bank telah membekukan beberapa rekening terkait. Pesan ketiga, PT Karya Makmur sedang diperiksa mendadak. Membaca semuanya, aku tidak langsung bereaksi. Aku hanya berdiri memandang ke arah pagar. Tetesan embun di daun mangga jatuh satu persatu, ritmenya teratur, lambat namun tak terhentikan. Sudah waktunya, bisikku pelan. Tepat saat itu, terdengar suara kendaraan dari luar gang. Bukan cuma satu mobil, melainkan dua, lalu tiga, terdengar suara decit rem, pintu mobil yang dibuka, dan suara orang-orang. Aku berjalan ke pagar. Begitu kubuka, aku sudah melihatnya. Mobil polisi, mobil bank, dan beberapa pria berjas. Mereka turun. Tatapan mereka serius, memegang dokumen di tangan. Seorang dari mereka mendekatiku dan bertanya, "Ibu Tari?" "Iya. Kami datang untuk memverifikasi beberapa informasi tambahan terkait dokumen yang ibu kirimkan semalam." Aku mengangguk. "Silakan masuk." Mereka melangkah masuk. Bina yang berlari dari dapur, melihat pemandangan itu dan mematung. "Ya ampun, ada apa lagi ini, Neng?" Aku menoleh. Nadaku tenang. "Nggak apa-apa, Bi. Kali ini beda." Ibuku juga keluar dari kamar. Ia menatap orang-orang asing itu dengan cemas. "Ada apa ini, Nak?" Aku mendekatinya dan memapahnya. "Nggak apa-apa, Bu. Mereka datang untuk menjernihkan semuanya." Ibuku menatapku cukup lama, lalu mengangguk pelan tanpa bertanya lagi. Mungkin beliau sudah mengerti. Pria-pria itu duduk di meja. Aku membuka kembali laptopku, menyerahkan seluruh data. Setiap file, setiap salinan, setiap bukti. Mereka memeriksa, membandingkan, dan mencatat. Suasana rumah hening, hanya terdengar bunyi ketikan, keyboard, dan gemerisik kertas. Sekitar 1 jam kemudian, ketua tim mengangkat kepalanya. Suaranya penuh kepastian. "Dokumen-dokumen ini sangat penting." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. "Bisa dipastikan ada indikasi pelanggaran yang sangat serius." Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku hanya mengangguk, karena aku tahu, sisanya tak perlu aku bicarakan lagi. Mereka berdiri. "Kami akan terus menindaklanjuti. Jika diperlukan, kami akan menghubungi ibu lagi." Aku mengantar mereka sampai pagar. Mobil-mobil itu pergi, membawa sebagian dari kebenaran, tapi belum seluruhnya. Aku kembali ke dalam. Belum juga aku duduk, ponselku kembali bergetar. Kali ini nomor yang sangat kukenal, Ibu Marni. Aku menatap layar itu 1-2 detik, lalu mengangkatnya. "Halo?" Di seberang sana tidak langsung ada suara. Hanya terdengar helaan napas berat dan tersengal-sengal. Lalu, suara Ibu Marni terdengar. Tidak lagi melengking, tidak lagi tajam dan dingin. Suara itu kini serak. Aku terdiam. Ia melanjutkan, suaranya nyaris seperti menangis. "Tolong selamatkan ibu." 2 kata itu. Selamatkan ibu. Aku berdiri mematung. Tidak bicara, tidak bertanya, hanya mendengarkan. Ia terus berbicara dengan nada menangis. "Ibu salah. Ibu tahu ibu salah. Kamu mau apa saja ibu turuti. Asal kamu cabut semuanya. Jangan biarkan mereka membesarkan masalah ini." Aku memejamkan mata sesaat lalu membukanya. Suaraku sangat tenang. "Ibu bicara apa?" Ia tersedak. "Kamu tahu kan, kalau kamu tidak ngasih bukti-bukti itu semuanya nggak akan jadi seburuk ini." Aku tertawa sinis. "Ibu salah paham." Aku memberi jeda. Aku tidak membesarkan masalah. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Ia mulai menangis keras. "Tari, ibu mohon padamu." Aku memotong kalimatnya. "Ibu." Nadaku tidak tinggi, tapi cukup untuk menghentikan segalanya. "Ibu masih ingat hari saat ibu mengusirku?" Hening. Aku melanjutkan. "Ibu bilang, rumah itu tidak akan menerimaku." 1 tarikan napas. "Lalu sekarang, ibu memanggilku apa?" Ia tidak bisa menjawab. Hanya terdengar suara tangisan. "Menantukah?" Jeda sesaat. "Atau orang luar?" Suasana di ujung telepon pecah, namun aku tak menunggunya. Aku sudah bukan bagian dari keluarga itu lagi, suaraku lugas.
Dan aku juga tak punya kewajiban untuk menyelamatkan siapapun. Kumatikan telepon, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Hanya meletakkan ponsel itu dengan mantap. Aku berbalik. Ibuku sedang berdiri di pintu. Ia menatapku, matanya tak lagi cemas, melainkan dalam. Kamu gak menyesal kan? Aku berjalan mendekatinya dan menggenggam tangannya. Tidak, beri jeda sejenak. Aku cuma menyesal kenapa gak kulakukan dari dulu. Ibuku mengangguk tanpa bicara lagi. Ia meremas tanganku dengan lembut. Di luar halaman, matahari sudah meninggi, cahayanya menyelimuti segalanya, tidak ada lagi bayangan gelap. Aku berdiri di sana menatap langit terbuka di depanku. Di dalam hatiku, tidak ada lagi beban berat, tidak ada rasa takut. Hanya ada satu perasaan yang jelas. Urusan ini belum selesai, tapi kali ini, akulah yang akan menentukan bagaimana ini akan diakhiri. Siang itu berlalu lebih lambat dari biasanya. Bukan karena waktu benar-benar melambat, tapi karena di dalam diriku, setiap detiknya terasa sangat jelas. Seolah setiap detik membawa perubahan arah yang kutahu takkan bisa kembali seperti semula. Ibuku setelah menghabiskan mangkuk kecil buburnya, kembali berbaring untuk beristirahat. Nah duduk mengipasinya di samping. Sesekali ia melirikku, tatapannya tidak secemas kemarin, tapi tetap saja ada raut khawatir. Bina bertanya pelan, Neng, mereka nggak nyusahin kamu lagi kan? Aku menggelengkan kepala. Suaraku ringan. Enggak kok, Bi. Kali ini, aku bukan lagi orang yang bisa ditekan. Bina mengangguk pelan dan menghela napas. Syukurlah, ngelihat kamu hari ini, Bibi ngerasa kamu beneran udah beda. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Bukan senyum gembira, melainkan senyum kelegaan. Kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tepat saat itu, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan teks, melainkan panggilan. Dari Pak Surya, pengacaraku, aku mengangkatnya. Ya Pak, suara di seberang terdengar rendah namun jelas. Pihak kepolisian sudah melakukan penahanan sementara pada Bima untuk penyelidikan lebih lanjut. Aku terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan Ibu Marni? Beliau sedang dipanggil terus-menerus. Situasinya tidak menguntungkan. Aku mengangguk pelan. Ya, Pak Surya melanjutkan, Ibu harus siap wedau. Kasus ini kemungkinan besar akan dinaikkan statusnya menjadi pidana. Aku tidak terkejut, hanya bertanya, berapa lama lagi? Tidak akan lama. Setelah hening sesaat, ia menurunkan suaranya. Apa Ibu ingin bertemu mereka lagi sebelum masalah ini bergulir terlalu jauh? Aku menatap keluar halaman. Matahari tepat berada di puncaknya. Daun pohon mangga tidak lagi basah, segalanya terlihat jelas dan tidak lagi buram. Aku menjawab, tidak perlu. Beri jeda sejenak. Saya sudah cukup sering bertemu mereka. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponselku, duduk membisu, tidak berpikir panjang. Karena jujur saja, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Semua yang harus aku tahu, sudah aku ketahui. Semua yang harus aku lakukan, sudah kulakukan. Sisanya tidak lagi bergantung padaku. Sore itu, tiba-tiba hujan kembali turun. Hujan pertama di musim ini, turun dengan cepat, memukul atap seng dengan suara gemuruh. Angin masuk dari celah teras, meniup tirai tipis hingga berkibar pelan. Aku berdiri di pintu, menatap keluar. Hujan seperti malam saat aku diusir dari rumah. Hanya saja, orang yang berdiri di bawah hujan hari ini tidak akan pernah lagi diriku yang dulu. Suara mobil berhenti di depan gerbang. Aku menoleh. Sebuah taksi. Pintunya terbuka, seseorang turun. Aku mematung. Itu Bima. Ia berdiri di luar pagar. Tanpa payung, hujan membasahi kemejanya. Wajahnya pucat, matanya gelap. Tidak ada sedikit pun sisa dari pria yang dulu dengan percaya diri berdiri di atas segalanya. Aku melangkah keluar. Tidak terburu-buru. Tidak juga cepat. Hanya membukakan pagar. Ia menatapku, matanya kehilangan binar. Tari, suaranya parau. Aku berdiri menjaga jarak darinya. Kamu bisa keluar? Ia mengangguk. Diberi penangguhan penahanan sementara. Aku mengerti. Itu baru langkah awal. Ia menarik napas panjang. Bisa kita bicara sebentar? Aku menatap langit. Hujan masih turun deras. Katakan. Ia menunduk. Air hujan mengalir di rambutnya, membasahi wajahnya. Tidak jelas apakah itu air hujan atau air mata.
Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bertanya, hanya mendengarkan. Ia melanjutkan. Perusahaan diblokir, rekening ditutup, semuanya diselidiki. Ia berhenti sejenak, suaranya tercekat. Aku nggak nyangka bakal sampai sejauh ini. Aku menghembuskan napas pelan. Kamu nggak nyangka, atau kamu nggak mau mikir. Ia terdiam, tidak menjawab. Aku menatapnya. Kamu pernah berpikir kamu nggak akan pernah ketahuan kan? Ia mengangguk pelan sekali. Aku melanjutkan. Dan kamu pikir kalau ada apa-apa, aku yang akan maju menanggung semuanya. Ia mengepalkan tangannya. Ia tidak membantah. Aku tersenyum sangat tipis. Kamu hebat sekali memahamiku. Berhenti sejenak. Tapi yang kamu pahami adalah diriku yang dulu. Angin berembus lebih kencang, hujan menyapu kami berdua. Ia berkata, maafkan aku. Dua kata itu diucapkan dengan sangat lambat. Aku memandangnya. Tanpa emosi, hanya bertanya, kamu minta maaf untuk apa? Ia mendongak. Karena sudah memperlakukanmu seperti itu. Aku menggeleng. Tidak. Beri jeda. Kamu tidak minta maaf karena hal itu. Ia mematung. Aku melanjutkan. Kamu minta maaf karena kamu kalah. Suasana membeku. Ia berdiri di sana. Tak membantah. Tak menjelaskan. Karena dia sendiri pun tahu bahwa aku benar. Aku melangkah sedikit lebih dekat. Jarak kami tinggal selangkah. Kamu tahu apa yang paling membuatku sakit hati? Ia tak menjawab. Aku yang menjawabnya. Bukan karena kamu membohongiku, jeda sejenak. Bukan juga karena kamu mengusirku dari rumah. Aku menatap lurus ke matanya. Tapi karena kamu menganggapku sebagai orang yang pantas untuk dikorbankan, kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi, tapi menusuk sangat dalam. Bima menundukkan kepala, bahunya sedikit bergetar. Aku melangkah mundur, tidak lagi berdiri di dekatnya. Pulanglah, aku berkata. Sudah tak ada lagi yang tersisa untukmu di sini. Ia tidak bergerak. Ia berdiri di sana cukup lama, lalu bertanya, apa benar-benar tidak ada lagi perasaanmu padaku sama sekali? Aku menatapnya tanpa perlu berpikir. Tidak, satu kata yang tegas. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membalikkan badan. Tanpa kata tambahan, tanpa memohon lagi. Hanya melangkah menjauh. Hujan masih turun. Bayangannya perlahan memudar. Aku berdiri menatap kepergiannya. Tak ada rasa sakit, tak ada penyesalan, hanya sebuah akhir. Aku menutup pagar dan masuk ke dalam. Ibuku sedang duduk dan menatap ke arah pintu. Itu dia, Nak? Aku mengangguk. Iya. Beliau bertanya, apa yang dia bilang? Aku menjawab, dia minta maaf. Beliau terdiam sebentar, lalu berkata, sudah terlambat. Aku memandang ibuku, tersenyum kecil. Iya, di luar sana hujan perlahan mereda. Langit mulai kembali terang. 1 hari hampir berlalu, namun aku tahu satu perjalanan baru telah menanti di depanku. Setelah sore itu, saat Bima membalikkan badan dan berjalan menjauh di tengah hujan, aku berdiri cukup lama di teras rumah. Kutatap punggungnya sampai benar-benar hilang di balik tikungan jalan desa yang basah. Barulah, kemudian aku menutup gerbang perlahan. Gerakan yang sangat pelan, tapi di dalam hatiku rasanya seperti baru saja menutup sebuah pintu raksasa dalam kehidupanku. Malam turun dengan lambat. Tak ada lagi rentetan panggilan telepon, tak ada pesan-pesan yang membombardir, tak ada suara gaduh yang tiba-tiba menggebrak masuk seperti hari-hari sebelumnya. Semua mereda. Namun keheningan ini bukanlah sebuah akhir yang tuntas, melainkan jeda tenang sebelum segalanya benar-benar memiliki bentuk yang pasti. Aku duduk di samping ranjang ibuku, cahaya lampu kuning yang hangat menerpa wajahnya. Kini, rona wajahnya sudah tampak sedikit lebih segar. Ibuku membuka matanya dan menatapku. Suaranya pelan. Kamu sudah memutuskan semuanya dengan tuntas? Aku tidak langsung menjawab. Ku genggam tangannya cukup lama, lalu mengangguk. Sudah, Bu. Ia menghembuskan napas lega. Syukurlah kalau begitu. Jeda sejenak, ibuku melanjutkan. Dalam hidup, kadang kita harus kehilangan sesuatu agar bisa mempertahankan hal-hal yang memang layak untuk dipertahankan. Aku mendengarkannya tanpa menyela. Kalimat itu terasa pas menyentuh ruang kosong di hatiku. Aku duduk menemaninya sampai ia terlelap, lalu aku bangkit dan berjalan keluar. Malam itu sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik bernyanyi. Aku masuk ke kamarku,
membuka map dokumenku untuk terakhir kalinya. Kertas-kertas, bukti-bukti, angka-angka, semuanya masih ada di sana. Tapi perasaanku kini sudah berbeda. Tidak lagi membara, tidak lagi menggebu, melainkan sangat jelas. Begitu jernih. Aku mengambil selembar kertas putih kosong, duduk dan mulai memegang pulpen. Menulis. Bukan menulis laporan, bukan dokumen bukti, melainkan surat gugatan cerai. Kali ini, surat itu aku yang menulisnya. Kata demi kata tertuang perlahan tapi pasti. Tanpa gemetar, tanpa terputus, tanpa ragu. Saat baris terakhir kutulis, aku meletakkan pulpenku. Kutatap kembali seluruh isinya. Selembar kertas ini menjadi penanda akhir dari sebuah perjalanan. Kulipat kertas itu dan kumasukkan ke dalam map. Tidak kurang, tidak lebih. Sangat pas. Pagi harinya, langit tampak sangat jernih. Tak ada lagi hujan. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, mempersiapkan semuanya. Aku mengenakan setelan blus dan celana bahan berwarna krem yang simpel. Bukan untuk tampil cantik, melainkan agar terlihat rapi dan pantas. Binah menatapku dengan tatapan kaget. Mau kemana, Neng? Aku menjawab. Mau ke kota, Bi? Perlu Bibi temenin? Aku menggeleng. Gak usah, Bi. Ibuku memanggilku dari dalam kamar. Tari. Aku masuk. Iya, Bu. Ibuku menatapku dengan tatapan dalam. Selesaikan semuanya. Aku mengangguk. Iya, Bu. Tanpa banyak bicara, tanpa pesan berlebihan. Karena ada hal-hal yang cukup dimengerti dalam diam, aku naik bus. Jalanan yang kulewati adalah jalanan yang sama. Tapi hari ini terasa tidak berat. Tidak ada lagi rasa seperti ditarik atau diseret. Hari ini aku melangkah dengan kakiku sendiri. Aku tiba di pengadilan. Tempat yang beberapa bulan lalu tak pernah kubayangkan akan kudatangi dengan postur setegap ini. Aku menyerahkan berkas. Petugas penerima memeriksanya, lalu menengadah. Ibu yang mengajukan gugatan? Aku mengangguk. Oh ya? Ia terdiam sebentar. Lalu berkata, berkas sudah lengkap. Kami akan memprosesnya. Aku menjawab, terima kasih. Selesai, tanpa drama, tanpa perdebatan, tanpa air mata. Aku berjalan keluar dari gedung itu. Sinar matahari menyinari dengan hangat. Aku berhenti sejenak. Menarik napas dalam-dalam. Lalu melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Sore harinya, aku mampir ke bank untuk mengurus prosedur terakhir. Pemindahan hak, pemisahan rekening, mengakhiri semua urusan keuangan yang masih mengikat kami. Setiap tanda tangan, setiap cap stempel, terasa seperti ikatan yang satu persatu berhasil kurai. Pegawai bank menatapku dengan sedikit ragu. Ibu yakin? Dengan semua ini, aku tersenyum. Sangat yakin. Tanpa perlu penjelasan. Karena bagi yang mengerti tak butuh penjelasan, dan bagi yang tak mengerti, dijelaskan pun percuma. Menjelang senja, aku baru kembali. Mobil taksi berhenti di depan gerbang. Ibuku masih duduk di sana seperti biasanya. Namun hari ini saat aku turun, perasaannya jauh berbeda. Aku membuka gerbang dan melangkah masuk. Ibuku menatapku. Sudah sampai mana, Nak? Aku menjawab. Sudah selesai, Bu. Ia terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, merasa lebih ringan? Aku merenung sesaat, lalu mengangguk. Ringan. Bukan ringan karena masalah selesai, tapi ringan karena aku tidak lagi memikul beban yang bukan milikku. Malam itu aku tidak membuka map apapun, tidak membuka laptop, aku hanya duduk di teras menyesap segelas teh hangat, mendengar suara angin dan menatap pekatnya langit malam. Di dalam hatiku, tidak ada lagi gejolak pikiran seperti dulu. Hanya ada kekosongan yang tidak menakutkan, melainkan sangat melegakan. Aku berbisik pelan. Semuanya sudah hampir usai. Tak ada yang menjawab, tapi aku tahu kalimat itu benar adanya. Hanya tinggal satu langkah terakhir. Pagi di hari sidang itu datang dengan cuaca yang lebih cerah dari dugaanku. Langit biru pucat, sinar matahari muda merata menyinari jalanan depan rumah. Pohon mangga di halaman berdiri tenang, tak lagi terlihat sekacau saat hujan badai tempo hari. Aku bangun sangat pagi. Aku menyetrika sendiri setelan baju tunik berwarna kremku sejak semalam. Menyisir rambut dengan rapi, lalu menatap diriku di cermin cukup lama. Bukan untuk memandangi penampilanku, melainkan untuk meyakinkan satu hal. Perempuan yang berdiri di depan cermin ini bukanlah lagi sosok menantu yang selalu menunduk, takut membuat mertua tidak senang,
dan selalu menahan hinaan hingga lupa pada harga dirinya sendiri. Ibuku duduk di tepi ranjang. Kedua tangannya saling bertaut, tatapan matanya mengikuti setiap gerakanku. Pandangan yang penuh kasih sekaligus iba, tapi tak lagi panik seperti saat masalah ini pertama kali meledak. Ia menunggu sampai aku mengancingkan kancing terakhir bajuku sebelum membuka suara. Nadanya pelan, tipis, tapi hangat. "Kamu butuh ibu temani?" Aku berbalik dan duduk di sebelahnya. Ku genggam tangannya yang semakin kurus setelah operasi itu. "Nggak usah, Bu. Ibu di rumah istirahat aja biar cepat sehat. Hari ini aku berangkat cuma buat menutup semuanya." Ibuku menatapku lama sekali, lalu mengangguk pelan. "Iya, tutup dengan bersih. Apa yang sudah membusuk, jangan dipaksa untuk dipertahankan." Hanya satu kalimat itu, hidungku langsung terasa perih. Sepanjang hidupnya, ibuku hidup dengan penuh kebaikan, selalu mengalah, tak pernah berbicara kasar kepada siapapun. Namun, di usianya yang tua dan sakit-sakitan, ia masih harus melihat putrinya dihina, diusir dari pintu rumah seperti barang yang habis masa pakainya. Aku menempelkan tangan ibuku ke pipiku, tersenyum kecil. "Aku tahu, Bu." "Bi." Nah, yang sedang menyapu daun di halaman menoleh ke dalam. Suaranya lantang namun penuh kasih sayang. "Pergi sana, Neng. Punggung harus tegak, kepala harus mendongak. Kita nggak ngelakuin salah apa-apa, buat apa nunduk?" Aku menjawab dengan kata iya, lalu mengambil tas dokumen dan keluar gerbang. Tas itu tidak berat, tapi di dalamnya tersimpan perjalanan pernikahan yang telah kukumpulkan dalam bentuk lembaran kertas, bukti-bukti, dan tetes-tetes kesabaran usang yang telah mengering sejak lama. Dalam perjalanan menuju Jakarta, aku duduk di samping jendela, melihat sawah-sawah dan atap-atap rumah berlari ke belakang. Perasaanku aneh. Tidak ada lagi badai seperti hari-hari pertama, tidak juga ada kepuasan menggebu seperti saat aku memutar video CCTV di depan Bima dan Ibu Marni. Yang ada hanyalah ketenangan mutlak. Seperti setelah hujan lebat, lumpur dan dahan patah memang masih ada, tapi langit telah cerah. Sesi persidangan berjalan lebih cepat dari yang kukira. Apa yang harus disampaikan sudah dijelaskan sepenuhnya oleh pengacara Pak Surya. Apa yang harus dibuktikan? Dokumen, data transfer, hasil forensik digital, rekaman kamera pengawasan, buku rekonsiliasi, kesaksian Rina, hingga berita acara pemeriksaan dari kepolisian, semuanya sudah tersusun rapi di atas meja hakim. Bima duduk di seberang sana. Ia terlihat jauh lebih kurus. Kantung matanya dalam, wajahnya keabu-abuan. Sama sekali tidak ada sisa-sisa pria yang dulu dengan santai menyilangkan kaki di apartemen mewahnya sambil melempar surat cerai ke wajah istrinya dengan nada sombong. Sementara Ibu Marni, karena ia terlibat langsung dalam tuduhan fitnah, rekayasa bukti, dan membantu menyembunyikan aset, hari itu ia dipanggil secara terpisah dalam bagian terkait. Ia masuk ke ruangan dengan rambut memutih yang acak-acakan, bahu yang merosot, dan mulut yang dulunya setajam silet itu kini nyaris tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ada satu momen ketika Panitera membacakan konfirmasi bahwa apartemen, rekening jaminan, dan sebagian besar suntikan dana untuk menyelamatkan PT Karya Makmur di saat-saat krisis, semuanya berasal dari aset sah atas namaku. Saat itulah Bima mendongak menatapku. Tatapan itu tidak lagi berisi keangkuhan, tidak ada sedikit pun rasa merendahkan. Yang ada hanyalah kekosongan dan keterkejutan dari seseorang yang akhirnya sadar bahwa ia telah menghancurkan sendiri pijakan tempatnya berdiri. Tapi aku tidak menghindar, aku juga tidak menatapnya lama. Aku hanya dengan tenang memalingkan pandanganku ke depan. Karena sudah sejak lama yang aku butuhkan bukanlah kesadaran Bima yang terlambat, melainkan keadilan untuk diriku sendiri dan nama baik ibuku. Ketika ditanya mengenai tuntutan terakhirku, aku berdiri. Suaraku tidak tinggi, tapi jelas terdengar perkata. Saya hanya memohon satu hal. Segala sesuatunya diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, sesuai fakta, dan mengakhiri secara total segala bentuk ikatan antara saya dengan saudara Bima beserta keluarganya. Saya tidak menuntut lebih, dan saya juga tidak ingin ada urusan lagi di kemudian hari. Ruangan sidang hening sejenak. Mungkin banyak yang menunggu aku meledak dalam amarah, mengucapkan kata-kata pedas, atau membalas dendam lewat kata-kata setelah apa yang aku alami. Tapi anehnya,
Di saat-saat terakhir itu, aku bahkan sudah tak sudi lagi mengeluarkan kata-kata kasar. Karena ada tipe orang yang nasibnya sendiri sudah menjadi hukuman terberat bagi mereka. Ibu Marni kehilangan apartemen tempat ia dulu duduk dan memperlakukanku layaknya pembantu. Bima kehilangan perusahaan yang sering ia jadikan alasan untuk merendahkan istrinya. Ibu dan anak itu kehilangan martabat mereka karena kelicikan yang mereka buat sendiri untuk mencelakai orang lain. Untuk orang-orang seperti itu, hukum karma tak perlu dibantu oleh siapapun. Karma itu akan menampakkan dirinya sendiri dan itu sudah cukup menyakitkan. Sidang selesai menjelang siang. Saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari di luar memantul silau hingga aku harus sedikit menyipitkan mata. Pak Surya berjalan di sampingku, suaranya berat tapi terdengar lega. Sudah selesai, Bu Tari. Aku mengangguk. Iya, sudah selesai. Ia menatapku, lalu berkata pelan sebagai bentuk penghargaan tulus. Tidak semua orang punya ketenangan untuk bertahan sampai titik akhir seperti ibu. Aku tersenyum, menarik tali tasku ke bahu. Mungkin karena saya tidak punya pilihan lain selain berdiri tegak. Di tangga nun jauh di sana, Bima berdiri mematung sejenak, seolah ingin melangkah mendekat. Namun pada akhirnya, ia tetap diam di tempatnya. Ibu Marni dituntun oleh kerabatnya masuk ke mobil. Langkahnya terseok, kepalanya tak sanggup diangkat. Aku melirik sekilas lalu membuang muka. Bukan karena aku jahat, tapi karena di antara kami, segala yang perlu dilihat sudah kulihat. Segala yang perlu dipahami sudah terlalu jelas. Dalam sebuah hubungan, hal terakhir yang harus dipertahankan bukanlah percakapan panjang yang tak berujung, melainkan sebuah jarak yang cukup bersih, agar mulai sekarang dan seterusnya, tak ada lagi yang saling mengotori hidup satu sama lain. Saat taksi yang membawaku pulang tiba di depan gang rumah, aku sudah melihat ibuku duduk menunggu di kursi bambu di teras. Di sebelahnya ada Bina, dan di atas meja masih ada poci teh panas yang mengepul. Pemandangan itu membuat hatiku berdesir. Begitu banyak cobaan, begitu banyak kehinaan, begitu banyak saat dimana aku merasa hidupku telah jatuh ke dasar jurang, namun pada akhirnya, tempat yang menyambutku pulang tetaplah rumah kecil ini. Tetap, ibu yang semakin renta itu tetap teras tua dengan suara sapu lidibi. Nah, setiap paginya, aku melangkah cepat masuk ke halaman. Ibuku menatap wajahku lekat-lekat, seolah mencari tahu apa yang dibawa anak perempuannya hari ini. Aku tersenyum. Dan kali ini, itu adalah senyuman yang benar-benar tulus. Bu, semuanya sudah selesai. Mata ibuku seketika memerah. Beneran, Nak? Beneran. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, hanya menarik tanganku dan menyuruhku duduk di sebelahnya. Tangan ibuku menggenggam tanganku. Kurus tapi hangat, gemetar tapi gigih. Bi. Nah, di samping kami ikut mengusap air mata, mulutnya mengomel dengan nada sayang. Anak nakal ini bikin orang tua jantungan aja. Aku tertawa. Suara tawaku menggema di tengah halaman. Terdengar begitu ringan hingga aku sendiri pun merasa asing. Sudah lama sekali rasanya aku tidak tertawa tanpa harus menahannya, tanpa harus jaim, tanpa harus takut dinilai oleh siapapun. Sore harinya, aku pergi ke gudang di belakang rumah. Tempat di mana 3 kardus itu pernah tergeletak layaknya kuburan dari sebuah pernikahan yang mati muda. Aku membuka setiap kardus, mengeluarkan baju-bajuku, mengibaskannya satu persatu. Baju yang masih bisa dipakai kulipat rapi, yang sudah terlalu usang kupisahkan. Di dasar salah satu kardus, aku menemukan syal rajut yang dibuatkan ibuku di tahun pertamaku menikah. Aku memegang syal itu, mendekapkannya ke dadaku. Teringat kembali diriku beberapa tahun lalu yang juga membawa keyakinan sederhana. Asalkan aku hidup baik, banyak bersabar, dan penurut, keluarga ini perlahan akan menjadi hangat. Namun, hidup tidak selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Kadang hidup memaksamu harus terluka sekali, sangat dalam, untuk membuatmu mengerti bahwa menjadi orang baik bukan berarti memberi hak kepada orang lain untuk menginjak-injakmu. Malam harinya setelah makan malam, ibuku memanggilku untuk duduk di teras. Bulan sabit menggantung di atas pohon mangga, angin bertiup semilir. Ia menatap ke halaman, berbicara perlahan, seolah berbicara padaku, tapi juga pada perjalanan hidupnya sendiri. Nak, perempuan itu boleh miskin, boleh hidup susah, boleh berjalan lebih lambat dari orang lain sedikit.
Tapi jangan pernah biarkan orang lain merampas harga dirimu. Kalau itu sampai hilang, rasanya sakit sekali. Aku menyandarkan kepalaku ke bahu ibuku menjawab lirih. Aku ingat, Bu. Malam itu, aku tidur sangat nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada terbangun mendadak, tidak ada suara dering telepon yang meneror. Aku tidak perlu lagi berhitung siapa yang sedang mencoba menjebakku atau siapa yang akan menelepon untuk mengancamku. Keesokan paginya saat aku membuka mata, hal pertama yang kulihat adalah sinar mentari yang jatuh di lantai kamar, kuning, hangat, dan menenteramkan. Aku tiba-tiba mengerti bahwa kebahagiaan terkadang bukanlah tinggal di rumah yang besar, bukan juga memiliki suami yang sukses, apalagi memaksakan diri mempertahankan pernikahan yang sudah membusuk. Kebahagiaan pada akhirnya adalah bisa hidup tanpa harus menahan napas. Bisa mendongakkan kepala menatap langit, bisa pulang ke pelukan orang yang benar-benar menyayangimu tanpa merasa malu pada dirimu sendiri. Dan jika ada satu pesan dari kisah ini yang akan kubawa sampai akhir hayatku, maka pesannya adalah ini. Kebaikan adalah hal yang sangat berharga, tetapi ia harus memiliki batas. Kesabaran adalah sebuah kebajikan, namun ia bukan alasan untuk membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Sedangkan keluarga, hal yang pantas untuk dijaga, bukanlah tempat yang memaksa kita diam dalam penderitaan dan kehinaan, melainkan tempat yang membiarkan kita menjadi manusia yang baik, dengan kepala tegak dan penuh harga diri.